Bab 381, Bab 378, Kutukan Tak Terbatas, Orang Suci Dosa. Fang Wang menyadarinya setelah mendengar kata-kata kerangka berjubah Dao. Jadi, dewa sejati istana surgawi yang ditemuinya di istana surgawi sebenarnya adalah dirinya sendiri. Fang Wang dipenuhi dengan lebih banyak keraguan dan menindaklanjutinya dengan sebuah pertanyaan, "Senior, mampu melampaui siklus reinkarnasi dan ruang waktu, bukankah Anda sudah berada di atas istana surgawi alam atas?" "Hehe, saya tidak melihat ini karena saya kuat. Seperti Kaisar Hongxuan, saya juga telah meninggalkan diri saya sendiri, jatuh ke dalam kutukan yang tak berujung. Tampaknya abadi, tetapi pada kenyataannya, saya hanya berpegang teguh pada kehidupan. Di alam atas, kita tidak akan pernah melampaui, dan kita tidak lagi menjadi ancaman. Tentu saja, mereka tidak dapat menemukan kita, bahkan jika seorang dewa abadi turun ke dunia fana, ketika mereka melewati aturan wilayah terlarang ini, mereka hanya akan menuju ke tempat lain dan tidak pernah tiba di sini," jawab kerangka berjubah Dao dengan nada acuh tak acuh yang membuat bulu kuduk meremang. Fang Wang bertanya, "Senior, apakah kamu kenal Kaisar Hongxuan?" "Hehe, akulah yang mengajarinya teknik rahasia, yang memberinya keberanian untuk bersikap gegabah." Kerangka berjubah Dao tertawa dingin, sedikit kebencian dalam suaranya yang terdeteksi oleh Fang Wang. Fang Wang, bingung, bertanya, "Bagaimana Kaisar Hongxuan datang ke alam ini?" "Alam ini berdiri terpisah dari 3 alam, makhluk apapun dari alam fana dapat tiba di sini. Ketika Kaisar Hongxuan datang, dia baru saja mencapai status Kaisar Agung." Berbicara tentang peristiwa masa lalu, kerangka berjubah Dao tampak agak sedih. Dalam kisahnya, Kaisar Hongxuan berani dan tak tertandingi, merasa bahwa segala sesuatu di bawah langit dan bumi berada dalam genggamannya. "Aku menipunya, mengatakan kepadanya bahwa metode itu adalah pengorbanan rentang hidup untuk kekuatan yang tak terbatas. Dia mempercayainya, dan dengan demikian, dia berakhir dengan nasib yang sama sepertiku. Haha, siapa yang tahu apakah dia membenciku karenanya?" Kerangka itu terkekeh. Mendengar ini, Fang Wang terdiam. Jadi, Kaisar Hongxuan telah ditipu. Fang Wang kemudian bertanya, "Bagaimana senior mendapatkan metode ini?" Tawa kerangka berjubah Dao berhenti tiba-tiba. Ada keheningan di langit dan bumi. Pada saat ini, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Fang Wang mengeluarkan batuk pura-pura dan mengubah topik pembicaraan, bertanya, "Bolehkah aku bertanya senior, selain aku, berapa banyak orang lain yang telah terlahir kembali? Apakah jumlahnya banyak?" "Banyak, tak terhitung banyaknya. Kadang-kadang bahkan aku berjuang untuk membedakan yang nyata dari yang salah. Seolah-olah itu adalah mimpi yang tak berujung, dan mungkin kalian semua adalah ilusi, dengan hanya keinginanku yang terus-menerus tenggelam." Kerangka berjubah Dao menjawab, nadanya diwarnai dengan kesepian. Fang Wang berempati dari sudut pandangnya, memang terasa putus asa. Tidak bisa mati, tetapi juga tidak benar-benar hidup, hanya bisa menyaksikan kehidupan sebagai pejalan kaki. "Baiklah, saatnya bagimu untuk menghadapi ujianku. Di kehidupanmu sebelumnya, kamu tiba di sini dengan kultivasi seorang Santo Agung setengah langkah. Tingkat kultivasi apa yang kamu miliki dalam kehidupan ini? Bisakah kamu menjadi Santo dan disertifikasi sebagai Kaisar?" Nada suara kerangka berjubah Dao itu berubah, tawanya membawa campuran kegilaan dan kegembiraan. "Di dunia yang kacau dan tak lekang waktu ini, hanya sedikit orang yang aku nantikan, dan kamu adalah salah satunya. Dengan setiap kepulangan, kamu tumbuh lebih kuat, terutama saat terakhir kali. Bahkan tanpa menjadi Kaisar Santo, kamu lebih kuat dari Kaisar Hongxuan ketika dia menghadapiku, membuatku mengingat namamu, mengklaim kamu tidak akan datang lagi. Hahaha, namun, disinilah kamu lagi, melupakan gelar dewa sejati istana surgawimu. Hanya ini yang tidak membuatku lelah, melihat mereka yang penuh percaya diri mengucapkan ikrar mereka di hadapanku, hanya untuk melihat mereka kembali dalam wujud baru untuk menemuiku." Kerangka berjubah Dao itu tertawa dengan arogan dan jahat. Guntur pun terdengar, bergema di antara langit dan bumi. Tanah bergetar saat kerangka-kerangka itu bergetar hebat. Energi yang menyala di sekitar Fang Wang, membentuk perisai besar yang melindungi Xiao Zi, Niu Hai, dan Duan Tian. Sangat kuat. Aura ini tidak kalah kuat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Santo Agung Qiyun ketika dia bergerak melawan Fang Wang sebelumnya. Mata Fang Wang menyipit, dan dengan hentakan kakinya yang pelan, dalam sekejap,
Xiaozi dan Duantian terbangun dengan kaget, sementara Niu Hai jatuh, menghilang ke dalam debu yang bergulung-gulung. Cari kesempatan untuk menyelamatkan tuanmu. Suara Fang Wang mencapai telinga Duantian, dan Xiaozi mengikutinya, menggali ke dalam tombak istana surgawi. Sebelum Duantian bisa kembali sadar, Fang Wang melambung ke langit, energi yang kuat mengaduk gelombang debu yang tak terbatas seolah-olah ingin membubarkan awan di atas. Fang Wang berhenti di ketinggian 10.000 zang, menatap kerangka berjubah Dao di prasasti kebencian dosa, suaranya mengikuti dengan sebuah pertanyaan, bolehkah saya meminta nama senior? Hehe, ingat, saya dikenal sebagai orang suci dosa. Sekarang katakan padaku, nama apa yang kamu pakai kali ini? Tiandao Fang Wang, senior, saya minta maaf atas pelanggaran itu. Dao surgawi, hahaha, kamu benar-benar lebih berani setiap saat. Orang suci dosa yang memproklamirkan diri dalam kerangka berjubah Dao tertawa terbahak-bahak. Kemudian, ki hitam muncul entah dari mana di udara, menyerbu tulang-tulangnya dan dengan cepat menelan sosoknya. Jepret, tangan iblis dengan urat menonjol dan berwarna hitam pekat muncul dari ki hitam, mencengkeram bagian atas prasasti kebencian dosa seolah-olah iblis sedang berusaha memanjat keluar dari sumur. Jirutian, bergoyang tertiup angin sambil tergantung di jaring emas, berjuang untuk mengangkat kepalanya dan melihat. Dunia tampak gelap, dan energi yang Fang Wang yang cemerlang membuatnya tampak seperti matahari yang turun ke alam fana, sangat mempesona untuk dilihat. Pada saat ini, Jirutian benar-benar merasakan biasa-biasa saja dari keberadaannya, dan dia akhirnya memahami bahwa dia tidak akan pernah melampaui Fang Wang. Sensasi ini sangat kuat, sangat membekas di dalam hatinya. Terutama mengingat pertukaran Fang Wang baru-baru ini dengan orang suci dosa, itu tampak sama sekali tidak terbayangkan. Ketika dia bertemu dengan orang suci dosa, dia belum pernah mendengar orang suci dosa itu menyebutkan bahwa dia telah berada di sana berkali-kali. Dari sini, jelas bahwa nasibnya sendiri tidak dapat dibandingkan dengan Fang Wang, apalagi dengan status legendaris Fang Wang. Boom, suara keras terdengar dari atas kepala Jirutian, dan segera setelah itu, dia melihat sosok hitam menyerbu ke arah Fang Wang. Dentang, tombak istana surgawi bertabrakan dengan batang besi hitam, kekuatan yang dilepaskan menyapu 8 penjuru dunia. Fang Wang, yang mengenakan topeng rubah, tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi matanya menjadi sangat tajam. Di pupil matanya terpantul sosok Santo Dosa, yang masih mengenakan jubah Dao, di bawahnya terdapat tubuh yang kuat, lengannya hitam seperti tangan iblis, dengan garis-garis hitam merayapi wajahnya. Matanya terbuka lebar, wajahnya menunjukkan senyum yang ganas dan bangga. Lengan kanan Fang Wang bergetar, dengan kuat memukul mundur Santo Dosa. Santo Dosa itu jatuh kembali ke prasasti kebencian dosa, berdiri di permukaannya, dengan batang hitam juga menempel pada prasasti, dia tampak terkejut, tidak menyangka kekuatan Fang Wang begitu hebat. Pada saat itu, aura Fang Wang melonjak, tubuhnya dikelilingi oleh energi perak. Bintang-bintang dan bulan yang cerah muncul, dan rambut hitamnya berubah menjadi perak, energi keperakan menyatu dengan energi yang membakar. Pada saat ini, dia bahkan lebih mempesona daripada hari yang cerah. 7 tubuh Buddha rotasi, tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan, benar-benar keberuntungan. Tawa dingin dari orang suci dosa terdengar saat dia tiba-tiba mendorong dengan kedua kakinya, menyerbu ke arah cakrawala. Tangan kirinya kemudian melakukan gerakan meraih dari belakang ke depan, dan prasasti kebencian dosa yang besar bangkit dari tanah, melecutkan gelombang debu yang menelan langit dan bumi. Dia menerobos awan, dengan prasasti kebencian dosa mengikuti dari belakang. Fang Wang melihat ke bawah untuk melihat kerangka besar di tanah berdiri dan menyerbu ke arahnya secara serempak. Dunia diselimuti kegelapan, seakan-akan terperosok dalam kekacauan. Fang Wang dikelilingi oleh kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia berada di api penyucian. Fang Wang mengangkat tangan kirinya dan menekannya ke bawah. Telapak tangan Void yang agung. Dengan satu serangan telapak tangan, tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di bawah berubah menjadi debu dalam sekejap, dan gelombang debu yang menutupi seluruh tanah menghilang bersama mereka. Duantian baru saja terbang di depan Jirutian ketika dia tanpa sadar melihat ke belakang, mulutnya menganga karena terkejut. Bab 382, Bab 379, Pertempuran Melawan Dosa, Membunuhmu Berkali-kali. Duantian menatap semua yang ada di hadapannya, merasakan guncangan hebat baik secara visual maupun spiritual. Kemanapun dia memandang, tidak ada apa-apa,
area hampa yang luas telah muncul di dunia yang awalnya kacau dan berisik. Duan Tian telah melihat keterampilan ilahi seperti itu dari Tian Dao Fangwang sebelumnya, tetapi keterampilan itu tidak pernah mengejutkan seperti hari ini. Ketika kerangka raksasa yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara, dia merasa seolah-olah dunia akan hancur, tetapi kemudian Fang Wang hanya menekan dengan satu tangan dan semuanya sunyi lagi. Jirutian juga tercengang, dan 3 tubuh jiwa lainnya di sampingnya berangsur-angsur terbangun, semuanya adalah jiwa laki-laki. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Rasanya sangat buruk, siapa aku? Jirutian dan Duantian tidak memperhatikan 3 tubuh jiwa di samping mereka, mereka tanpa sadar melihat ke arah Fang Wang. Setelah melenyapkan semua tulang putih di bawah dengan telapak tangan, Fang Wang tiba-tiba mendongak, mengangkat tombak istana surgawi, dan menebaskannya ke langit. Dengan satu ayunan tombak, awan petir di atas langsung terbelah, dan sinar matahari mengalir turun melalui celah-celah awan, seperti garis ki pedang yang sangat panjang dengan ujung yang tidak dapat dijangkau. Langit tampak terbelah dua, orang suci dosa terlihat melayang di langit, tangan kanannya mencengkeram tongkat hitam, dan tangan kirinya terangkat tinggi, memegang prasasti kebencian dosa, yang lebih besar dari gunung. Karakter darah di permukaan prasasti kebencian dosa mulai bergerak, benang-benang ki darah merembes keluar, meluas dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari 2 napas, wajah berdarah besar muncul di atas prasasti, memandang ke bawah ke semua makhluk di bumi. Ini adalah wajah yang sangat ganas, tidak dapat dibedakan sebagai pria atau wanita, tanpa pupil, dengan mata merah dan wajah yang dipenuhi pembuluh darah yang menonjol. Tian Dao Fang Wang, dalam kehidupan terakhirmu, kamu dikalahkan oleh gerakan ini. Rasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatimu. Orang suci pendosa itu tertawa terbahak-bahak, dan sebelum kata-katanya berakhir, wajah berdarah misterius di langit itu tiba-tiba membuka matanya, dan pada saat itu, seluruh dunia terpelintir seolah-olah permukaan danau telah diaduk. Buk, 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 Fang Wang mendengar gema detak jantung yang berat antara langit dan bumi, merasakan kekuatan yang jauh melampaui Qian Kun surgawi yang menyerbunya dari segala arah, mencoba menyerang dagingnya. Dengan ledakan, momentum Fang Wang meledak sepenuhnya, energi perak di sekitar tubuhnya dan energi yang menyilaukan bercampur dengan untaian energi abu-abu. Tulang murni yang tak terukur. Kekuatan Dao. Fang Wang mengangkat tombak istana surgawi tinggi-tinggi, memasukkan kekuatan Dao yang luar biasa dalam tubuhnya ke dalam tombak itu, dan merangsang kekuatan yang sangat kuat yang terkandung dalam tombak itu. Harta roh kehidupan ini selalu menjadi artefak sihirnya yang paling kuat, yang secara inheren mengandung kekuatan yang sangat misterius. Semakin kuat kekuatan yang dimasukkan Fang Wang, semakin kuat kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh tombak istana surgawi, dan kombinasi keduanya dapat menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, bayangan samar muncul di dalam energi di sekitar tubuh Fang Wang, mengenakan baju besi emas. Itu adalah bayangan tubuh Tianling, dewa sejati istana surgawi. Anda benar-benar orang suci dosa, yang berada jauh di atas, tergerak, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba, Fang Wang melemparkan tombak istana surgawi. Teknik pengendalian pedang kesempurnaan agung. Semakin sederhana, semakin kuat kekuatan yang dapat dilepaskannya. Dengan sekali lemparan tombak, dunia yang terdistorsi itu langsung hancur berkeping-keping, cakrawala tercerai-berai oleh tombak istana surgawi, wajah berdarah yang mengerikan itu tertusuk tombak itu dalam satu gerakan, lalu hancur berkeping-keping. Segala sesuatu di dunia kembali normal. Fang Wang melompat dan dengan satu langkah mencapai sisi orang suci yang berdosa itu. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan tombak istana surgawi itu jatuh lebih cepat, mendarat di tangannya. Dia mengayunkannya dalam sebuah lingkaran, menghantamkan bilah tombak itu ke arah orang suci yang berdosa itu. Orang suci yang berdosa itu mengangkat tangannya untuk menyerang Fang Wang, dan dalam sekejap, sebuah lonceng yang memekakkan telinga berbunyi, dan tombak istana surgawi itu secara paksa diblokir oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Sebuah bayangan lonceng raksasa tiba-tiba muncul, menempati seluruh dunia sebelum menghilang pada detik berikutnya, membuat orang-orang seperti Duantian dan Jirutian di bawah merasa seolah-olah mereka sedang melihat ilusi. Lengan kanan Fang Wang tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menyebabkan kulit orang suci yang berdosa itu berubah drastis. Sebelum dia sempat menghindar, tombak istana surgawi itu menekan ke bawah, memaksa prasasti kebencian dosa mulai jatuh. Bum bum bum, prasasti kebencian dosa menghantam tanah,
mengangkat ribuan zang debu dan mengubur sosok Fang Wang dan orang suci dosa. Sebenarnya ada seseorang yang dapat bersaing dengan orang suci agung, apakah dia juga bisa menjadi orang suci agung? Gumam seorang pria di sebelah kiri Jirutian, tampak seperti seorang biksu muda, tubuhnya kurus dan rapuh. Jirutian menarik napas dalam-dalam, dan setelah mendengar bahwa musuhnya adalah orang suci agung sejati, dia sama sekali tidak terkejut. Baginya, orang suci agung tidak dapat dibandingkan dengan Fang Wang. Tanda seru, suara naga melengking, dan semua orang mendongak untuk melihat 9 naga hitam menyembul dari awan debu yang bergulung-gulung, tak terhentikan, mencabik-cabik cakrawala dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Cahaya terang memancar dari atas 9 naga, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Dalam kegelapan, Fang Wang menyarungkan tombaknya. Cahaya terang menyinari topeng rubahnya, dan kemudian tiba-tiba kegelapan di sekitarnya berubah menjadi dunia baru yang aneh. Bulan darah tergantung tinggi di langit, bumi bergelombang dengan gunung-gunung, dan kerangka berserakan di mana-mana. Di kejauhan, sosok-sosok gagah berdiri satu demi satu. Pandangan Fang Wang menyapu mereka, dan dia menemukan bahwa sosok-sosok ini bukanlah kerangka raksasa yang sama seperti sebelumnya, melainkan sekelompok raksasa berbaju besi, masing-masing memancarkan aura yang luas dan buas. Para raksasa ini, bersenjatakan senjata dan baik pria maupun wanita, tampaknya merasakan sesuatu dan semua menoleh untuk melihat Fang Wang. Fang Wang merasakan bahwa itu bukanlah ilusi, darah vital mereka sangat panas membara, seperti banyak tungku. Bahkan lebih asli daripada gajah spiritual dari Qian Kun Surgawi. Seolah-olah dalam sekejap, dunia nyata telah tercipta. Jika memang begitu, mata di balik topeng Fang Wang bersinar dengan cahaya dingin, dan dalam sekejap, auranya berubah menjadi hitam. Tubuhnya memancarkan energi pembunuh yang tak ada habisnya. Di sisi lain jalan abadi, di dalam area terlarang. Orang suci dosa berdiri di atas prasasti kebencian dosa, senyum puas di wajahnya. Di bawah prasasti kebencian dosa ada wilayah kegelapan mutlak, dan ujung prasasti itu terjun ke dalam kegelapan, kedalamannya tak terjangkau. Jirutian, Duantian, dan yang lainnya menatap cakrawala, yang berada di bawah kegelapan. Kegelapan di atas menekan mereka, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hati mereka. Bahkan 3 orang di samping Jirutian terdiam, menatap kosong ke cakrawala seolah menunggu nasib mereka turun. Di atas kegelapan, orang suci dosa itu menggeliat, bergumam pada dirinya sendiri, dibandingkan dengan sebelumnya, kau memang menjadi jauh lebih kuat, tetapi sayangnya, kau masih sangat ceroboh. Meskipun kau lebih kuat, pertempuran berakhir bahkan. Boom! Kegelapan di bawah tiba-tiba meledak, angin kencang yang mampu menelan dunia melonjak ke atas, dengan agresif mengepulkan jubah dao orang suci dosa itu, mengancam untuk merobeknya. Tepat saat orang suci dosa hendak mengangkat tangannya, suara tusukan terdengar, bilah tombak itu menembus dadanya, mengejutkannya untuk melihat ke atas secara refleks. Matanya membelalak kaget, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Dia berteriak, "Kitab Suci Mijue. Bagaimana kau bisa mendapatkan warisan Kaisar Absolut?" Pada saat itu, Fang Wang berdiri di belakangnya, memegang tombak istana surgawi di satu tangan, dengan buku hitam melayang di belakangnya, misterius dan menakutkan. Fang Wang memutar tangannya yang memegang tombak istana surgawi, dan kekuatan buku suci Mijue meletus, membanjiri tubuh orang suci dosa itu. Orang suci dosa itu dimusnahkan di tempat, berubah menjadi abu. Fang Wang menyarungkan tombaknya dan berbalik, berkata, "Senior, aku bisa membunuhmu berkali-kali lagi, sampai kamu puas." Begitu kata-katanya jatuh, kerangka putih mengembun dari udara tipis beberapa zang jauhnya. Kemudian, ki hitam melonjak, dan orang suci dosa muncul darinya, wajahnya sangat jelek. Bab 383, Bab 380, hati suci hancur. Menghadapi kesombongan Fang Wang yang tak terduga, wajah orang suci dosa yang dipenuhi garis-garis hitam menjadi bengkok, matanya menyala-nyala dengan amarah yang menjulang tinggi. Sebagai orang suci yang hebat, bersikap tidak hormat seperti itu. Beraninya kau, orang suci dosa berteriak dengan marah, dagingnya tiba-tiba meledak menjadi badai darah yang mengerikan yang menyelimuti Fang Wang. Badai itu dipenuhi dengan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya. Fang Wang merasakan ancaman itu dan, tanpa melebih-lebihkan dirinya sendiri, dia dengan ganas menancapkan tombak istana surgawi pada prasasti kebencian dosa. Diiringi ledakan yang mengguncang bumi, badai darah di sekitarnya tersapu.
Sekali lagi menjadi kerangka, orang suci dosa melangkah maju dan menyerang Fang Wang dengan telapak tangan kanannya, menghancurkan ruang di sekitar mereka. Dalam sekejap, mereka berdua terjun ke dalam ruang temporal yang kacau, dikelilingi oleh kekosongan yang berputar dan berputar yang bercampur dengan arus dan ledakan dengan warna yang berbeda. Fang Wang menyerang dengan telapak tangan kirinya dan kemudian mengepalkan tinjunya. Telapak tangan kekosongan yang kembali hebat. Terkejut, Sin Sein mencoba melawan dengan kekuatan sakralnya, tetapi dia hanya bisa bertahan sesaat sebelum hancur menjadi abu. Setelah itu, Fang Wang kembali ke dunia nyata, masih di atas prasasti Sin Dendam. Dia berbalik dan mengayunkan tombaknya, tepat saat Sin Sein yang baru bangkit itu memegang prasasti yang mirip dengan penggaris, mengarahkannya ke Fang Wang. Ledakan, dua kekuatan yang mendominasi membubarkan angin di atas, meninggalkan dua jejak yang sangat panjang di cakrawala, pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Jiru Tian, Duan Tian, dan yang lainnya di bawah tidak dapat memahami detail pertempuran Fang Wang dan Sin Sein, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Fang Wang berada di atas angin, gerakannya lebih lambat, sementara Sin Sein terus menghilang dan membentuk kembali tubuh fisiknya, auranya semakin bergejolak. Sangat kuat, Duan Tian bergumam sambil menyaksikan pertempuran sengit di atas. Tiga lainnya, yang tergantung di jaring emas, tercengang. Di bawah, di antara reruntuhan daratan, Niu Hai menyingkirkan bebatuan yang ada di atasnya dan berdiri dengan gemetar. Telapak tangan Great Returning Void milik Fang Wang sebelumnya tidak menghancurkan daratan, tetapi hanya memusnahkan tulang-tulang di antara langit dan bumi, jadi Niu Hai tidak terpengaruh. Kebingungan memenuhi mata Niu Hai saat pandangannya tanpa sadar beralih ke langit. Dia melihat Sin Sein tumbuh setinggi puluhan ribu kaki, seperti dewa yang mengukir langit dan bumi. Sin Sein mengangkat prasasti Sin Dendam dengan kedua tangan dan, dengan satu ayunan, menyerang Fang Wang. Saat benda itu menerjang, kata-kata berdarah di permukaan prasasti itu meletus dengan gelombang besar energi darah, menyelimutinya sepenuhnya. Dari kejauhan, tampak seperti cakar berdarah yang menghantam Fang Wang, tak terhentikan. Fang Wang tidak menghindar, malah memutar pinggangnya dan menusuk dengan tombaknya. Kitab suci Mijue menyapu tubuhnya, bertabrakan dengan keras dengan prasasti kebencian dosa dan menyebarkan energi darahnya. Keduanya terkejut. Sialan, orang suci dosa menggertakkan giginya, merasa sangat tidak berdaya melawan Fang Wang. Sementara itu, Fang Wang dikejutkan oleh kekerasan prasasti itu, bahkan kekuatan kitab suci Mijue tidak dapat mengguncangnya. Apa asal-usul prasasti ini? Pada saat itu, Fang Wang mengeksekusi surga kebebasan tanpa beban, melangkah ke dunia bawah dengan satu langkah dan bergerak maju sebelum melompat keluar dari alam fana. Dia muncul di samping orang suci dosa seolah-olah sedang berteleportasi. Dia mengayunkan tombak istana surgawi secara horizontal, memotong Sin Sein menjadi dua bagian di pinggang. Tulang-tulangnya hancur dan kemudian berubah menjadi abu. Sin Sein sekali lagi dimusnahkan oleh Fang Wang. Berkali-kali, Fang Wang bertekad untuk menepati kata-katanya sebelumnya, dia bermaksud untuk membunuh sampai akhir. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Jadi kenapa? Itu masalah siapa yang akan menyerah lebih dulu. Saat pertempuran di langit, berulang tanpa henti, Duan Tian mulai menyelamatkan Jiru Tian, tetapi kekuatan spiritualnya ditolak begitu menyentuh jaring emas, membuatnya sangat cemas. Anak muda, lihat dua kerangka di sampingmu. Hapus rune pada mereka, dan kita bisa bebas, kata seorang tetua, menundukkan kepalanya. Dia berjuang untuk melihat ke cakrawala, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, Duan Tian segera melakukan seperti yang diperintahkan. Saat bertarung dengan Sin Sein, Fang Wang mulai menggunakan berbagai mantra dan keterampilan ilahi yang telah dikuasainya, bahkan mengganti harta roh kehidupannya, dan dia yang sepenuhnya terfokus selalu mampu membasmi Sin Sein dengan kuat dalam beberapa tarikan napas. Kecepatan Sin Sein menyusun kembali tubuh jasmaninya mulai melambat. Dia semakin heran di dalam hatinya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Fang Wang telah menguasai begitu banyak teknik rahasia yang kuat dan mengolahnya ke tingkat yang begitu mendalam. Setengah jam kemudian, Sin Sein merasa ngeri saat mengetahui bahwa serangan Fang Wang tidak melemah. Kekuatan spiritualnya tampak tidak ada habisnya. Jiru Tian telah diselamatkan oleh Duan Tian, dan saat ini, mereka semua menyaksikan pertempuran ini dari tanah. Setelah dimusnahkan sekali lagi, Sin Sein tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, berhenti.
Pedang pelangi Fang Wang berhenti di depan Sin Sein, yang tulang-tulangnya masih dalam proses penyatuan, dengan hanya kepala yang terbentuk. Di balik topeng rubah, mata Fang Wang begitu dingin dan tegas, membuat Sin Sein linglung. Mata itu, seperti dewa sejati dari istana surgawi, hanya rasa penindasan yang mereka berikan sama sekali berbeda. Fang Wang kali ini lebih kuat dari dewa sejati dari istana surgawi. Meskipun senior itu abadi dan tidak bisa dihancurkan, meregenerasi tubuh jasmani juga harus menghabiskan semacam kekuatan, kan? Fang Wang berkata, nadanya acuh tak acuh. Tulang-tulang Sin Sein mulai menumbuhkan daging, dan ekspresi pasrah muncul di wajahnya saat dia berkata, jika aku bisa meregenerasi tubuh jasmaniku sesuka hati, kutukan macam apa itu? Setiap kali aku membangun kembali tubuh jasmaniku, aku menggunakan tubuh makhluk-makhluk yang mati di zona terlarang. Begitu mereka kelelahan, aku akan ditinggalkan hanya dengan kemauanku. Fang Wang terdiam, dia mulai merasa sedikit simpati pada Sin Sein. Terlalu banyak teknik rahasia yang kau miliki, dan lebih banyak belum tentu lebih baik. Nada bicara Sin Sein berubah, mengingatkan. Setelah tenang, dia tidak lagi marah, menatap Fang Wang dengan mata penuh harap dan kagum. Fang Wang menjawab, ini adalah jalan yang telah kupilih, dan aku akan memadukan semuanya untuk menciptakan daoku sendiri. Ini akan menunda kultivasimu, kata Sin Sein sambil menggelengkan kepalanya. Fang Wang membalas, apakah senior tahu berapa umurku tahun ini, dan di alam mana aku berada? Sin Sein merenung, terakhir kali kau datang, kau berusia 800 tahun, di alam Qiankun surgawi. Kali ini, kau lebih muda atau kultivasimu lebih tinggi? Fang Wang menjawab, usiaku belum mencapai 600 tahun, alam melangkah langit tingkat ke-9. Tiba-tiba dia menyadari, dewa sejati istana surgawi mungkin juga memiliki istana surgawi, tetapi dia tidak terlalu bergantung padanya, sehingga kultivasinya meningkat pesat, tetapi kekuatannya selama periode yang sama tidak sebesar Fang Wang. Duduk menyendiri di dalam istana surgawi itu menyiksa, dalam arti tertentu mirip dengan situasi orang suci dosa saat ini. Seringkali, Fang Wang merasa ingin menyerah, tetapi ketika dia memikirkan kebangkitan Zhou Sue, dia tidak ingin ditinggalkan oleh Zhou Sue, dia juga tidak ingin mati di masa depan dan menyesal karena tidak bekerja lebih keras. Sekarang, orang suci dosa tercengang, bergumam pada dirinya sendiri, tingkat ke-9 dari alam melangkah langit. Dia merasa itu tidak masuk akal, tidak dapat menerimanya. Dikalahkan oleh seseorang di alam melangkah langit, dikalahkan oleh alam melangkah langit. Orang suci dosa mulai tertawa, tawa yang panik dan pahit. Hatinya yang suci hancur. Di tanah, Jirutian dan yang lainnya juga terkejut. Jirutian selalu tidak jelas tentang sejauh mana wilayah Fang Wang, baru sekarang mengetahui bahwa Fang Wang masih berada di wilayah Sky Stepping Realm, dan dia tidak merasa lega, tetapi malah lebih tercengang. Wilayah Sky Stepping Realm memusnahkan seorang santo besar. Kisah seperti itu belum pernah terdengar sepanjang sejarah. 3 jiwa lainnya bahkan mulai meragukan apakah mereka mendengar dengan benar. Fang Wang berbicara, senior, apakah Anda dapat melihat saat Anda bertemu saya lagi? Bab 384, Bab 381, Metode Agung Tak Terbatas Surga yang Merosot, Peta Tata Kelola Sosial Changsheng. Petik 2. Mendengar pertanyaan Fang Wang, orang suci dosa terdiam, dan Fang Wang menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, orang suci dosa berbicara dengan nada seperti hantu, aku tidak bisa melihatnya. Sebenarnya, sebelum kau tiba, orang suci ini belum pernah melihat versi dirimu yang ini. Sebelumnya aku berpikir bahwa menjadi dewa sejati dari istana surgawi adalah tujuan akhirmu, jadi aku sangat senang melihatmu. Begitulah, bahkan orang suci ini tidak dapat melihat takdir tertentu di dalam area terlarang yang kacau dan tak berujung ini. Sudut mulut Fang Wang di balik topengnya terangkat, tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak boleh ceroboh, dia masih perlu mempertahankan sikap yang tak kenal takut dan teguh ini. Orang suci dosa tampaknya memasuki keadaan gila, mulai berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dapat dipahami Fang Wang. Fang Wang juga tidak dapat memahami emosinya, kekuatan aneh terpancar dari tubuhnya, menghalangi penyelidikan Fang Wang. Fang Wang juga mempertimbangkan kata-kata orang suci dosa dan Kaisar Hongxuan. Dia sangat menentang keberadaan kehidupan lampau, merasakan takdir. Dia hanya percaya pada perasaannya saat ini. Langit dan bumi menjadi sunyi, tanah di area terlarang mulai pulih, dan tampaknya ada kekuatan yang menjaga wilayah ini dari kedalaman yang tidak diketahui.
Untuk waktu yang lama, orang suci dosa mendongak, matanya menjadi kosong, tidak lagi dipenuhi dengan kegilaan sebelumnya. Dia dengan tenang berkata, Tiandao Fangwang, orang suci ini akan mengingat namamu. Meskipun orang suci ini tidak dapat menggunakan banyak keterampilan ilahi, kamu dengan mudah dapat menerobos gajah spiritualku dan bahkan menekan kekuatan prasasti kebencian dosa. Kamu memang kuat, orang suci ini bukan tandinganmu. Kamu sekarang memiliki dua pilihan, satu adalah menerima warisanku, dan yang lainnya adalah menerima prasasti kebencian dosa ini. Fangwang bertanya, apa gunanya prasasti kebencian dosa? Selama kamu menulis nama mereka di prasasti, orang itu akan mati, tetapi kamu juga akan menanggung lapisan kebencian dosa. Kebencian dosa yang disebut ini adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada kekuatan karma dan konsekuensi karma. Begitu menjadi terlalu berat, kamu akan menjadi bumerang dan berakhir dengan nasib yang sama seperti orang suci ini. Cukup tulis nama dan mereka akan mati. Bukankah itu berlebihan? Fangwang menjadi lebih penasaran tentang prasasti kebencian dosa. Dan warisannya, bisakah itu benar-benar membuat seseorang abadi? Bukankah itu orang suci ini? Apakah senior bercanda? Nada bicara Fangwang menjadi dingin, setelah bertarung begitu lama, dia kemudian mendapatkan teknik rahasia yang melukai Kaisar Hongxuan. Bukankah ini memaksanya untuk memilih? Prasasti kebencian dosa. Fangwang selalu waspada terhadap artefak magis yang kuat, ia selalu merasa bahwa menggunakan artefak milik orang lain terlalu sering membuatnya mudah diperhitungkan. Bagaimanapun, hal yang paling menakutkan dalam jalur kultivasi adalah konsekuensi karma. Diam dan tak terlihat, tak berwujud. Pada saat kritis, teknik ini mungkin menyelamatkan hidupmu. Bahkan jika kau jatuh ke dalam kutukan tak terbatas ini, setidaknya kau masih ada, kan? Orang suci dosa berkata dengan nada menggoda. Fangwang berpikir itu masuk akal karena ia masih menguasai teknik pengorbanan darah 9 ekstrim dan teknik pedang nirwana 9 nyawa. Ia tidak berencana untuk menggunakan teknik rahasia ini, tetapi memiliki metode tambahan selalu baik, lebih baik aman daripada menyesal. Melihat Fangwang diam, orang suci dosa melanjutkan, selain teknik ini, orang suci ini juga dapat mengajarimu metode menciptakan gajah spiritual sejati. Kau seharusnya dapat merasakan bahwa gajah spiritualku dapat menciptakan langit dan bumi yang nyata. Makhluk yang kau lihat sebelumnya berasal dari ras kuno dengan kekuatan yang kuat. Orang suci ini menyegel mereka di dalam gajah spiritualku, dan hanya ketika gajah spiritual itu lahir, mereka dapat hidup dan berjuang untuk orang suci ini, yang merupakan satu-satunya makna keberadaan mereka sekarang. Fangwang tergerak dan berkata, baiklah, berikan mereka padaku. Seketika, orang suci dosa mengangkat tangannya, dan prasasti kebencian dosa, yang tertanam di bumi, meledak dengan kekuatan tak terlihat, menimbulkan angin kencang yang mengamuk ke segala arah, menyebabkan Jirutian dan yang lainnya mengangkat tangan mereka untuk bertahan. Setelah itu, Jirutian dan yang lainnya tidak dapat lagi mendengar atau mendeteksi percakapan antara kedua pria itu. Seorang lelaki tua tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Jirutian dan muridnya, bertanya, apa asal-usul Tiandao Fangwang ini? Mengapa kita belum pernah mendengar tentangnya? Jirutian, yang sedang bermeditasi dan berkultivasi, dengan mata terpejam, menjawab, dia bukan dari alam fana ini, dan kita akan segera pergi. Ketiga jiwa itu saling memandang, lalu mulai berkomunikasi melalui transmisi suara. Petik terbalik, Niu Hai muncul di belakang Duan Tian dan, melihat Jirutian masih hidup, dia jelas menghela napas lega. 1 jam kemudian, Fangwang dan orang suci dosa turun dari langit, mendarat di depan Jirutian dan yang lainnya. Xiaozi muncul dari dalam tombak istana surgawi dan dengan cepat hinggap di bahu Fangwang. Orang suci dosa memandang Jirutian dan 3 orang lainnya, berkata, demi menghormati Dao surgawi, orang suci ini akan membantu kebangkitan kalian. Dia mengayunkan lengan kanannya dan energi spiritual surga dan bumi dengan cepat melonjak ke arah mereka berempat, sementara Duan Tian dengan cepat minggir. Xiaozi memiringkan kepalanya, menatap Fangwang dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Sangat penasaran tentang bagaimana Tuan Muda akan bertindak setelah mempelajari 2 ajaran yang tak tertandingi. Jirutian dan 3 lainnya diselimuti oleh energi spiritual, dengan cepat membentuk 4 kepompong raksasa, permukaannya berkilauan dengan cahaya hantu berwarna-warni. Orang suci dosa berbicara dengan nada yang dalam, keempat orang ini bukanlah karakter yang sederhana, semuanya memiliki nasib seorang Santo Kaisar di belakang mereka, terutama yang ingin Anda selamatkan.
Orang suci agung di belakangnya yang mengintip misteri surga tidak terduga. Fang Wang tetap diam. Orang suci dosa melirik Fang Wang dan berkata, "Nak, apakah Anda benar-benar tidak tertarik dengan prasasti kebencian dosa? Meskipun penggunaan harta ini secara berlebihan akan menyebabkan malapetaka yang tidak dapat ditebus, jika digunakan hanya beberapa kali, itu seharusnya tidak banyak berpengaruh. Selalu ada beberapa musuh yang tidak dapat Anda temukan, tetapi dengan itu, Anda dapat dengan mudah memusnahkan mereka." Fang Wang membalas, "Jika digunakan beberapa kali, dapatkah seseorang benar-benar menekan keserakahannya? Jika kau tidak menggunakannya dan orang lain mendapatkannya, kau akan menyesalinya," kata orang suci dosa dengan nada menggoda. Itu masuk akal. Fang Wang merasa agak tergoda. Xiao Zi, yang memperhatikan dengan penuh nafsu, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, tolong berikan padaku, aku pasti tidak akan menggunakannya dengan gegabah." Fang Wang berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit. Orang suci dosa tertawa. Dia mengangkat tangannya, dan prasasti kebencian dosa yang luas dan menjulang tinggi di kejauhan dengan cepat menyusut, menyebabkan tanah bergetar saat melayang ke tangannya. Prasasti kebencian dosa, yang lebih besar dari gunung, sebenarnya telah menjadi lebih kecil dari telapak tangan. Orang suci dosa melemparkannya ke Xiao Zi, yang menangkapnya dengan cakar naganya. Orang suci ini sekarang akan mengajarimu metode untuk mengendalikannya. Harta karun ini tidak dapat diikatkan pada seorang guru, tetapi untuk mengukirnya memerlukan metode khusus, orang suci dosa melanjutkan. Dia mulai mengajar secara langsung, tidak peduli dengan kehadiran Duan Tian dan Niu Hai. Fang Wang ragu sejenak, tetapi tetap mendengarkan. Karena ajaran orang suci dosa, dia telah menghabiskan 32.000 tahun di istana surgawi. Jatuh ke jurang tanpa batas, mengorbankan tubuh dan jiwa fisik demi keabadian, dia telah berkultivasi selama 19.000 tahun. Mandala alam fana, menjebak semua makhluk surga dan bumi di dalamnya, selanjutnya kehilangan kesadaran dan kebebasan, diperintah oleh penguasa Mandala, berbagi hidup dan mati dengan fenomena surgawi, dia telah berkultivasi selama 13.000 tahun. Jatuhnya ke jurang tanpa batas pada tahap kesempurnaan agung menunjukkan banyak kemungkinan kepada Fang Wang, termasuk metode pembebasan. Meskipun itu sangat sulit, dia belum mengungkapkan pikirannya kepada orang suci dosa karena orang suci dosa yang telah kehilangan kebebasannya tidak dapat menggunakan metode ini, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum penerapannya. Mandala alam fana sepenuhnya diciptakan untuk fenomena surgawi, segala sesuatu yang ditangkap olehnya dapat dicetak ke dalam fenomena surgawi. Artinya semakin kuat gaya yang ditangkap, semakin kuat fenomena surgawi tersebut. Fang Wang sangat puas dengan kedua ajaran yang tak tertandingi ini dan merasa perjalanan itu sepadan. Mengenai metode untuk mengendalikan prasasti kebencian dosa, dia menganggapnya sebagai sesuatu untuk dipelajari, itu mungkin tidak akan cukup untuk membawanya ke istana surgawi. Namun, tepat saat orang suci dosa hendak selesai berbicara, Fang Wang tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Ini sama sekali bukan metode, ini adalah teknik rahasia. Bab 385, Bab 382, Teknik kutukan dosa dan dendam mencapai kesempurnaan luar biasa. Meskipun Fang Wang merasakan ada yang tidak beres, dia tetap mendengarkan hingga kesadarannya memasuki istana surgawi. Teknik ini dikenal sebagai teknik kutukan dosa dan dendam. Teknik ini, melalui metode yang sederhana, dapat dengan mudah dikuasai dengan mengukir kata-kata dengan darahnya sendiri pada prasasti dosa dendam. Jika seseorang menguasai teknik ini, mereka dapat memanipulasi ukuran prasasti dosa dendam sesuka hati. Setelah dikuasai hingga tingkat kesempurnaan yang luar biasa, tidak perlu lagi mengukir kata-kata, pikiran saja sudah cukup untuk membuat prasasti berdarah muncul pada prasasti. Metode ini masih akan mencemari seseorang dengan dosa dan dendam, tetapi prosesnya akan jauh lebih mudah. Untuk mencapai penguasaan tingkat rendah, Fang Wang hanya membutuhkan waktu 80 tahun, yang tidak lama. Untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa, hanya butuh waktu 200 tahun. Fang Wang menghela napas lega dan terus berlatih. Namun, semakin banyak dia berlatih, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dari kesempurnaan yang luar biasa hingga kesempurnaan yang luar biasa, teknik tersebut mengalami perubahan mendasar. Untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa, Fang Wang sebenarnya menghabiskan 2000 tahun. Pada saat Fang Wang berhasil melakukannya, dia mulai merasa bingung. Menambahkan dua seni rahasia sebelumnya,
dia secara efektif telah mengasingkan diri selama 34.000 tahun. Siapa yang bisa menahannya? Meskipun demikian, hasilnya memuaskan. Tingkat kesempurnaan yang luar biasa dari kutukan dosa dan teknik kebencian memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya mengendalikan prasasti dosa kebencian, mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Prasasti tersebut bahkan berisi api penyucian tersembunyi, dan dia bahkan dapat memanggil semua iblis di dalam api penyucian untuk berperang. Kesadaran Fang Wang kembali ke kenyataan, ekspresi wajahnya ditutupi oleh penutup topengnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat perubahan dalam dirinya. Dengan teknik Zoutian yang tak berbentuk, tidak ada makhluk yang bisa menyelidikinya dengan kesadaran ilahi, mereka hanya bisa mengamatinya dengan mata mereka. Orang suci dosa bertanya sambil tersenyum, bagaimana, keturunan ras naga? Apakah kamu mengingatnya? Alam Xiaozi tidaklah rendah, jadi mengingat tidaklah sulit, tetapi untuk menguasai metode ini, diperlukan lebih banyak latihan. Xiaozi segera menjawab, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Ratusan tahun yang lalu, ras naga adalah yang paling unggul di antara semua ras. Sangat disayangkan bahwa mereka jatuh selama bencana besar di alam atas dan sejak itu, nasib mereka terus menurun. Siapa yang tahu apakah kita akan pernah melihat ras naga kembali ke puncaknya? Orang suci dosa itu meratap, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Fang Wang. Saya benar-benar menantikan penampilan Anda di masa mendatang. Sangat disayangkan bahwa pandangan saya terbatas pada dunia yang kacau ini, saya tidak akan dapat melihat pencapaian Anda di masa mendatang. Mendengar kata-kata ini, Fang Wang mengangkat tangannya dan memberi hormat kepada orang suci dosa itu, sambil berkata, senior, saya tidak akan melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Jika saya memperoleh kekuatan untuk membantu Anda di masa mendatang, saya pasti akan memberikan segalanya. Tolong saya. Orang suci dosa itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Dia melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi ini adalah takdir saya, tidak dapat ditebus. Jangan merasa terbebani. Membantu Anda menjadi lebih kuat juga akan membuat jijik istana surgawi di alam atas. Anda akhirnya akan menentang mereka, semakin kuat Anda, semakin mereka menderita, dan semakin bahagia saya. Fang Wang tidak mengungkapkan solusinya, lagi pula, dia hanya punya satu metode, yang belum dapat dia capai. Membicarakannya terlalu dini akan memberikan harapan palsu kepada orang suci dosa, hanya akan menambah penderitaannya. Xiaozi, yang bertengger di bahu Fang Wang, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu menyesal? Jika kamu lebih sabar saat itu, mungkin kamu tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Dahulu, Santo Agung Naga yang turun menentang Dewa Abadi dan menemui ajal di mana tubuh dan tahu musnah, bahkan menyeret setengah dari alam fana bersamanya. Menyesal, bagaimana mungkin? Satu-satunya hal yang aku sesali adalah aku terlalu penyayang saat itu. Sebelum mati, aku seharusnya membunuh lebih banyak prajurit abadi. Kutuk Santo Dosa menjadi sangat kesal saat menyebut Dewa Abadi. Wow, senior, kamu sangat kuat. Bahkan Dewa Abadi tidak dapat menghentikan pembunuhan massalmu. Xiaozi terus menekan dengan pertanyaan, sekarang mulai membumbui kata-katanya dengan sanjungan. Meskipun Santo Dosa terus mengutuk, dia tampaknya cukup menikmatinya. Fang Wang melihat ke arah Jirutian dan 3 orang lainnya, yang terbungkus dalam kepompong sutra spiritual misterius, yang sepenuhnya menutupi bentuk mereka, namun Fang Wang dapat merasakan darah dan energi mereka tumbuh lebih kuat. Berapa lama lagi untuk mereka? Tanya Fang Wang. Orang suci dosa menjawab, sekitar 3 bulan. Baiklah, aku akan keluar sebentar. Begitu mereka siap, tetua, tolong kirim mereka keluar. Fang Wang meninggalkan kata-kata ini dan berbalik untuk pergi, meninggalkan Duan Tian dan Niu Hai di belakang. Orang suci dosa memperhatikan sosoknya yang menjauh, tenggelam dalam pikirannya. Niu Hai ingin mengikutinya, tetapi Fang Wang telah menghilang terlalu cepat, menghilang bahkan sebelum kata-katanya selesai. Di benua naga yang menurun, Ki Agung, Rawa Surga Pedang. Fang Hanyu dan Fang Zigeng berdiri berdampingan. Mereka berada di tepi danau, menatap Kunlun yang menjulang tinggi di kejauhan, wajah mereka dipenuhi dengan emosi. Gunung-gunung yang begitu megah jarang terlihat, dan bahkan buatan manusia. Sekte Tiangong benar-benar hebat, Fang Zigeng berkomentar dengan kagum. Fang Hanyu mengangguk, sejak Fang Wang menyapu bersih pasukan dari 100 ras, Sekte Tiangong mengerahkan semua sumber dayanya untuk menciptakan Kunlun. Anda mungkin tidak percaya,
tetapi sebagian besar pengeluaran ditanggung oleh sekte itu sendiri. Sekarang, nama Kunlun telah menyebar jauh dan luas, menjadi situs kultivasi paling terkenal di alam fana timur, sebagian besar berkat propaganda sekte Tiangong. Dia kemudian menepuk bahu Fang Zigeng sambil tersenyum. Fang Wang pernah berkata bahwa Kunlun akan meninggalkan situs Tao untuk kita. Bagaimana menurutmu, haruskah kita bergabung dengan Wang Dao bersama? Mendengar ini, senyum muncul di wajah pucat Fang Zigeng, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit, lebih baik tidak. Aku punya jalanku sendiri untuk diikuti, dan pendekatanku tidak sejalan dengan Wang Dao. Bergabung dengan mereka hanya akan membawa masalah bagi mereka. Fang Hanyu menatap Fang Zigeng, alisnya yang seperti pedang berkerut. Saat dia melihat Fang Zigeng, dia merasakan aura dingin dan mematikan. Dia ingin bertanya apa yang telah dialami Fang Zigeng selama bertahun-tahun, tetapi karena Fang Zigeng tidak memberikan informasi apapun, dia merasa tidak pantas untuk bertanya. Dia tiba-tiba merindukan Fang Wang, jika dia ada di sini, orang itu pasti tidak akan ragu untuk bertanya langsung. Fang Wang tidak hanya lebih kuat darinya, tetapi juga memiliki kulit yang lebih tebal. Saya, hierarki sekte dari Sekte Persatuan Primordial di alam fana barat, hari ini menyatakan kenaikan saya menjadi orang suci yang agung. Jika saya mencapai kesucian, saya ingin menggunakan kultivasi Tao saya untuk memberikan keberuntungan besar kepada seluruh alam fana. Surga dapat menyaksikan ini, dan semua makhluk hidup dapat menantikannya. Sebuah suara kuno yang dalam bergema di antara langit dan bumi, tidak memekakkan telinga, tetapi setiap pendengar tidak dapat menahan perasaan kebenaran yang kuat yang bergema di seluruh dunia. Fang Hanyu dan Fang Zigeng tercengang, bukan hanya mereka, tetapi semua kultivator di dalam Sword Heaven Marsh menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Pada saat ini, di alam fana barat yang jauh, di sebuah pulau terapung, Yang Liner berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Dia pergi ke tepi tebing, di bawahnya ada laut biru yang tak berujung, dan para kultivator dari pulau terapung lainnya juga keluar dari gua tempat tinggal mereka. Yang Jun terbang di atas pedangnya, mendarat di sebelah Yang Liner, dengan penuh semangat bertanya, "Kakak, apakah kamu mendengarnya? Pemimpin Sekte Kesatuan Primordial akan menjadi orang suci yang hebat, dan dia akan memberikan kekayaan besar pada seluruh alam fana." Yang Liner meliriknya dan bertanya, "Apakah kamu tahu apa artinya menjadi orang suci yang hebat? Atau apa kekayaan besar ini?" "Aku tidak tahu, tapi pasti luar biasa. Mungkin kita bahkan bisa mendapatkan sebagiannya." Dia berbicara kepada seluruh alam fana barat kita benar-benar mengesankan. "Kudengar alam fana timur belum menghasilkan seorang Santo Agung," Yang Jun berkata tanpa henti, penuh semangat, merasakan rasa hormat yang tidak langsung. Yang Liner menggelengkan kepalanya, geli. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat ke atas. Yang Jun sepertinya merasakan sesuatu dan juga melihat ke atas, matanya melebar karena terkejut. Mereka melihat bahwa cakrawala sedang menghujani dengan hujan emas, yang berubah menjadi teratai emas saat jatuh, menjadi semakin banyak hingga menutupi seluruh cakrawala. Bab 386, Bab 383, Tujuan dari Orang Suci Agung, Persaingan Takdir. Bunga teratai emas melayang di langit, kecepatan turunnya melambat, dan seiring bertambahnya jumlah mereka, laut biru tak terbatas di bawahnya mulai berkilauan dengan kilau kemasan. Semua pembudidaya di Pulau Terapung menyaksikan dengan heran saat laut membengkak karena ombak, dan ikan yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar, membuat seluruh permukaan tampak kacau. Orang Suci Agung. Kedua kata ini sangat membekas di hati Yang Liner, dia dipenuhi rasa ingin tahu. Mungkinkah orang suci agung dapat dibandingkan dengan dewa abadi? Setelah berada di alam fana selama bertahun-tahun, pola pikir Yang Liner mulai berubah. Dia menyimpan Fang Wang di dalam hatinya, dan sekarang kultivasi telah menjadi pengejaran dan tujuan favoritnya sendiri untuk diperjuangkan. Kembali ke bumi, mimpinya cukup dangkal, berpusat pada menghasilkan uang untuk membuktikan dirinya, karena dia pikir uang adalah hal terpenting di dunia. Namun, begitu dia benar-benar memiliki kekayaan, sebelum dia memiliki kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Fang Wang, dia tiba di dunia kultivasi di mana keyakinannya sangat terguncang. Dia bisa merasakan energi spiritual alam menjadi lebih kaya saat langit menghujani bunga teratai emas. Pada saat itu, dia mendapat pencerahan. Dia ingin menjadi orang suci. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Di seberang jalan keabadian, sosok-sosok terbang keluar dari kabut yang luas,
termasuk Jirutian, Duantian, Niuhai, dan 3 kultivator lainnya. Sinar matahari menyinari, dan Jirutian tidak bisa menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya lebar-lebar karena perasaan terlahir kembali sangat menyenangkan. Guru, mengapa saya merasa seperti Anda telah mengubah kemalangan menjadi berkah? Duantian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mulut Jirutian berubah menjadi senyum ketika dia berkata, memang, orang suci agung itu telah memberi saya tubuh fisik yang lebih kuat. Sepertinya dia orang baik. Salah, dia melakukannya karena menghormati Guru Dao. Itu tampaknya masuk akal. Master Dao telah berkultivasi ulang 9 kali, dan pernah menjadi dewa sejati istana surgawi, hanya gelarnya saja yang terdengar luar biasa. Wajah Duantian menunjukkan kekaguman yang kuat. Sekarang, di dalam hatinya, Fang Wang adalah orang terkuat dan keberadaan yang paling ingin ia kejar. Tepat pada saat itu, raungan naga meledak di udara. Xiaozi sepanjang 1000 kaki meledak dari kedalaman laut, terbang cepat ke arah mereka, dengan sosok berpakaian hitam berdiri di atas kepala naganya, itu adalah Fang Wang. Saat melihat Fang Wang, bahkan 3 kultivator yang tidak diketahui asal-usulnya menjadi tegang. Fang Wang, bagaimanapun juga, adalah makhluk mengerikan yang telah memaksa orang suci dosa itu menundukkan kepalanya. Begitu Xiaozi mendekati mereka, mereka semua membungkuk dan memberi hormat dengan tinju mereka. Fang Wang berkata, kalian berempat bisa pergi sekarang. Setelah mendengar ini, ketiga kultivator itu segera berbicara. Senior, mengapa Anda tidak membawa kami bersama Anda? Ya, Senior, kultivasi kami tidak lemah, kami semua berada di level Qiankun surgawi. Itu benar, Senior, beri kami kesempatan. Fang Wang telah melihat tingkat kultivasi mereka dan menjawab, saya akan meninggalkan dunia fana ini, apakah Anda benar-benar bersedia untuk mengikuti? Ketiganya mengangguk serempak, menatap Fang Wang dengan penuh semangat. Bagi mereka, kekayaan dan kekuasaan tidak lagi penting. Tetap tinggal di dunia fana ini memang akan memungkinkan mereka untuk menikmati perlakuan dari yang paling perkasa, tetapi hanya dengan mengikuti Fang Wang mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan kesempatan untuk menjadi orang suci dan abadi. Fang Wang meminta mereka untuk memperkenalkan diri, dan ketiganya segera melakukannya tanpa ragu-ragu. Mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Wei Buyu, Long Changsheng, dan Hai Zun, makhluk surgawi Qiankun yang ada di alam fana itu, yang, 1000 tahun sebelumnya, menjelajah ke sisi lain dari jalan abadi dan terjebak selama 1 milenium. Alam fana ini dikenal sebagai alam fana dingin yang agung. Setiap 10.000 tahun, kesempatan untuk naik akan datang. Ketiganya dulunya adalah musuh, menciptakan pembagian kekuasaan 3 pihak di alam ini. Dengan kesempatan untuk naik yang semakin dekat, hanya satu orang yang dapat naik setiap 10.000 tahun. Oleh karena itu, mereka mengarahkan pandangan mereka ke sisi lain dari jalan abadi, berharap untuk memperkuat diri mereka sendiri sebelum kesempatan untuk naik tiba. Siapa yang mengira bahwa mereka bertiga akan tersandung di ambang jalan abadi, disiksa oleh orang suci dosa selama 1000 tahun. Sekarang, mereka tidak lagi mendambakan kesempatan untuk naik, karena dalam diri Fang Wang mereka melihat harapan yang lebih besar. Setelah mendengar ini, Fang Wang setuju untuk membawa mereka. Xiaozi menoleh ke Niuhai dan mendengus, aku mempercayakanmu untuk menjaga istana nagaku. Aku akan kembali, dan jika aku menemukan bahwa kau telah menganiaya istana naga, awas, aku. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya jelas. Niuhai buru-buru mengangguk, berjanji tidak akan menimbulkan masalah apapun. Fang Wang tidak berkata apa-apa lagi. Dengan kekuatan spiritual yang meliputi Xiaozi, Jirutian, Duantian, Wei Buyu, Long Changsheng, dan penguasa laut, ia melangkah keluar dan mereka menghilang begitu saja. Niuhai menghela napas lega, dan senyum mengembang di wajahnya. Akhirnya, mereka pergi. Sekarang, dunia ini akan menjadi milik pangeran ini. Berpikir dengan gembira, Niuhai gagal menyadari pola hitam aneh yang muncul di antara alisnya. Di sisi lain, Fang Wang menggunakan surga kebebasan tanpa beban, menempuh jarak dalam 1 langkah, membuat Wei Buyu dan yang lainnya tercengang. Kita benar-benar melintasi alam fana. Keterampilan ilahi apa ini? Petik 2. Memang mengesankan, tidak heran orang suci dosa tidak memiliki kesempatan melawannya. Mereka bertiga membuat keributan, sama sekali tidak menyerupai kultivator yang ulung, tetapi kata-kata mereka diam-diam menyenangkan Fang Wang. Xiaozi berbaring di bahu Fang Wang dan bertanya, Tuan Muda,
apakah Anda sebelumnya memperingatkan saya tentang sesuatu yang salah dengan Niu Hai? Melihat ke depan, Fang Wang menjawab dengan tenang, memang, dia belum memasuki zona terlarang, tetapi dia telah ternoda oleh aura orang suci dosa, kemungkinan ada hubungannya dengan kepala terpenggal Jirutian. Orang suci dosa tampaknya telah menyerah, tetapi pada kenyataannya, dia masih menyembunyikan rencana. Itu sudah diduga, karena Kaisar Hongxuan, yang mengalami nasib yang sama, juga berusaha keras untuk melarikan diri dari takdirnya. Tes-tes, Xiaozi mengeluarkan suara aneh dan kemudian tidak bertanya lagi. Setelah puluhan langkah, Fang Wang turun. Dia mendarat di sebuah pulau, dengan yang lain mengikuti dari dekat. Untuk saat ini, mari kita berkultivasi di alam ini, Fang Wang memberi instruksi. Setelah itu, dia berjalan menuju hutan. Wei Buyu dan dua orang lainnya segera berkumpul di sekitar Xiaozi, menanyakan tentang identitas Fang Wang. Karena ingin memahami seberapa kuat Wang Dao, mereka dengan bersemangat mendengarkan saat Xiaozi mulai membual dengan berlebihan, meninggalkan ketiganya yang mendambakan dunia Xuanzu. Di benua Kaisar Manusia, di dinasti Dewa Yu Agung. Di dalam istana, Hong Xianer duduk bermeditasi di atas ranjang giok, tatapannya tertuju pada karakter air di tanah. Master Sekte Primordial telah mencapai kesucian dan akan membawa energi spiritual yang belum pernah ada sebelumnya ke alam fana. Harta karun yang terkubur dalam di bumi dan di alam minor akan muncul satu demi satu. Mulai sekarang, takdir akan terwujud. Begitu gerbang menuju keabadian terbuka, hanya 9 orang dengan takdir terkuat yang akan mampu naik dan menjadi abadi. Ini adalah pesan dari Taiyu tentang ajaran Agung Xuan Yu kepada Hong Xianer. Hong Xianer mengerutkan kening, aku tidak punya keinginan untuk naik ke keabadian. Karakter air mulai berubah. Bahkan jika kamu tidak mencari keabadian, untuk mencapai sertifikasi Kaisar Suci, kamu harus mengejar peluang. Baik orang suci maupun kaisar harus dikenal oleh semua orang di bawah langit, ini adalah makna mendasar di balik pesan Master Sekte Primordial kepada semua makhluk. Terkenal di seluruh dunia, Hong Xianer mengangkat alisnya, matanya berbinar karena kegembiraan. Namanya sudah terkenal, dipuja oleh klan suci dan klan kekaisaran karena bakatnya. Akan tetapi, dia sangat sadar bahwa ketenarannya belum mencapai titik di mana setiap makhluk menyadari keberadaannya, dan itu masih jauh. Tatapannya kembali jatuh ke tanah saat pesan Taiyu berubah lagi, aku bisa mengajarimu cara memanfaatkan takdir untuk memperkuat dirimu dengan cepat. Aku hanya meminta satu hal sebagai balasannya, yaitu, aku ingin mengatur agar beberapa individu bereinkarnasi di dinasti Dewa Yu Agung. Ini akan membutuhkan persetujuan Kaisar, karena dia dapat merasakan perubahan takdir seluruh dinasti Dewa Yu Agung bab 387, bab 384 perubahan surga di alam fana. Mitos Dao Surgawi. Saya perlu mendiskusikan masalah ini dengan Kaisar, saya tidak dapat memutuskan sendiri. Hong Xianer melihat kata-kata di tanah dan menjawab. Taiyu tampak takut dia akan berpikir berlebihan, jadi karakter-karakter berair di tanah berubah lagi. Ajaran Agung Xuan Yu tidak akan bersekongkol melawan dinasti Dewa Yu Agung, kami hanya ingin melihat warisan Dao terlahir kembali di alam fana, dan lebih jauh lagi, begitu waktu kenaikan tiba dan Dewa Abadi turun, sangat mungkin bahwa dinasti Dewa Yu Agung akan diinjak-injak oleh Dewa Abadi. Kami masih dapat menawarkan bantuan kami kepada dinasti Dewa Yu Agung. Alasan mengapa ajaran Agung Xuan Yu memilih dinasti Dewa Yu Agung adalah, pertama, karena nasib aneh dinasti Dewa Yu Agung, dan kedua, karena hubungan Anda dengan Dao Surgawi, terutama Dao Surgawi. Kami percaya bahwa dalam jutaan tahun keberadaan ajaran Agung Xuan Yu, ini merupakan kesempatan terbaik, yang tidak ingin kami lewatkan. Mendengar Taiyu menyebut Fang Wang, alis Hong Xianer berkerut tanpa sadar. Dia mendesah pelan. Wang Dao telah menyatakan bahwa Dao Surgawi berada dalam pengasingan, tetapi dia menyadari bahwa di dalam Wang Dao, tidak seorang pun tahu kemana Fang Wang pergi. Meskipun Hong Xianer percaya bahwa Fang Wang dapat mengurus dirinya sendiri, dia tidak dapat menahan rasa khawatir setelah bertahun-tahun tidak melihatnya. Dia mendongak ke arah gerbang istana, yang terbuka lebar, dengan bunga teratai emas yang masih turun dari langit, dan semburan energi spiritual yang kuat mengalir masuk dari luar. Hong Xianer merasakan perubahan di alam fana, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengerti bahwa apa yang pernah digambarkan ayahnya sebagai zaman keemasan bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Fang Wang, alam fana akan segera berubah. Kapan kamu akan muncul kembali di alam fana?
Hong Xianer berpikir dalam hati, matanya penuh dengan antisipasi. Dia tidak hanya ingin bertemu Fang Wang lagi, tetapi juga berharap untuk beradu pedang dengannya. Fang Wang telah menghabiskan 9 tahun untuk menerobos ke alam jiwa sejati. Alam jiwa sejati, tempat seseorang memahat jiwa sejati. Pada tingkat ini, jiwa dapat dibentuk menjadi eksistensi yang mandiri. Ketika jiwa meninggalkan tubuh, ia masih dapat bertarung, dan jiwa sejati bahkan dapat melepaskan kekuatan yang melampaui tubuh fisik. Mencapai tingkat ini, persepsi Fang Wang tentang yin dan yang semakin dalam, dan dia bahkan dapat merasakan hukum alam lainnya dengan lebih jelas. Aturan alam ini bahkan lebih misterius daripada energi spiritual alam, menghindari penangkapan. Hal ini membuat Fang Wang menyadari bahwa kekuatan spiritual memiliki batasnya, dan tentu saja, kekuatan Dewa Abadi harus lebih besar daripada kekuatan spiritual. Saat ia berkultivasi, Fang Wang merenungkan hakikat kekuatan spiritual. Dengan keberadaan kekuatan Dao, kekuatan Dewa Pemusnahan, dan energi Yang, ia merasa dapat meneliti kekuatan yang unik, kekuatan yang melampaui kekuatan spiritual dan dapat bersaing dengan kekuatan Dewa Abadi. Karena ia harus memadukan berbagai teknik Dao dari alam fana, mengapa tidak merintis jalur kultivasi yang sama sekali baru? Pikiran Fang Wang melayang saat energi spiritual lautan yang luas melonjak menuju pulau tempat ia tinggal. Duan Tian, yang sedang berkultivasi di pantai, membuka matanya, dalam pandangannya, sinar biru pucat muncul dari permukaan laut, mengalir menuju hutan di belakangnya. Ekspresi kerinduan muncul di wajahnya, dan ia berpikir dalam hati, aktivitas kultivasi seniorku menjadi lebih hebat, kapan aku bisa menyebabkan fenomena surgawi seperti itu. Ia menghentikan pikirannya dan fokus pada kultivasi. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa energi spiritual yang kaya yang ditarik oleh kultivasi seniornya sebenarnya membantunya, tidak hanya dalam kecepatan pengumpulan ki tetapi juga memberinya wawasan yang lebih dalam tentang kekuatan ilahi pemusnahan. Hal ini membuatnya bersemangat, dan ia merasa lebih bersyukur kepada Fang Wang, berpikir semua ini adalah kesengajaan dari pihak Fang Wang. Sementara yang lain pergi bertualang, hanya dia yang tinggal bersama seniornya. Sungguh, usahanya tidak luput dari perhatian seniornya. Sementara itu, di benua yang jauh, guntur bergemuruh tanpa henti, banyak sekali kultivator berkumpul di puncak gunung, berbagai harta roh kehidupan dan artefak magis mengelilingi mereka. Melihat sekeliling, jumlah kultivator tidak terhitung, dan momentum mereka luar biasa. Semua kultivator menghadap ke satu arah, ke arah seorang pria berpakaian jubah hitam yang disulam dengan naga dan burung phoenix, berkibar tertiup. Angin, seolah-olah hidup. Wei Buyu kini tampak jauh berbeda dari sosoknya yang acak-acakan saat berada di tepi seberang jalan abadi, memancarkan aura yang paling perkasa, seolah-olah kebanggaan di antara alisnya dapat menghilangkan awan badai di langit. Sambil memiringkan lehernya sambil mencibir, Wei Buyu berkata, aku bahkan tidak perlu memanggil harta roh kehidupanku untuk menekan kalian semua. Apakah kalian tidak melihat situasinya dengan jelas? Serahkan ajaran utama kalian. Aku tidak akan mengambilnya dengan paksa, aku akan menukar ajaranku dengan ajaran kalian. Apakah kalian tidak memikirkannya? Kalian semua bersama-sama tidak sebanding dengan satu serangan telapak tangan dariku. Apakah ajaran utama kalian sebanding dengan ajaranku? Mendengar itu, dia mendengus dingin, penuh penghinaan. Meskipun sikapnya penuh hormat terhadap Fang Wang, bagaimanapun juga, dia adalah sosok yang mengendalikan sepertiga dari Qian Kun surgawi di alam fana Han Agung, hanya selangkah lagi untuk naik menjadi abadi. Bagaimana temperamennya bisa begitu lemah lembut? Seorang wanita tua yang berdiri di atas seekor elang putih berteriak dengan marah, jika ajaran utama kami tidak sebanding dengan ajaran Anda, mengapa Anda mencari kami untuk mengambilnya dengan paksa? Sambil mengangkat dagunya dan menatap mereka, Wei Buyu berkata, itu hanya karena saya membutuhkan banyak ajaran utama untuk memberi penghormatan kepada surga di atas kepala saya. Surga di atas kepalanya. Semua kultivator terkejut, kultivator hebat yang begitu kuat hanyalah bawahan dari makhluk lain. Bukan hanya Wei Buyu. Pada saat ini, Jiru Tian, Long Changsheng, dan penguasa laut juga mengambil ajaran utama dengan paksa di benua lain. Pada awalnya, mereka yang ajaran utamanya diambil dengan paksa, sekte, keluarga, dan tanah suci, semuanya membenci mereka dengan keras. Namun, setelah mereka sungguh-sungguh meneliti kitab suci keagungan Dao Surgawi yang ditawarkan sebagai gantinya,
mereka menyadari bahwa alih-alih menderita kerugian besar, mereka sebenarnya menerima berkah tersembunyi. Kesempatan besar, kesempatan surgawi yang sangat besar. Nama Dao Surgawi mulai menyebar. Tidak seorang pun tahu asal-usul atau nama asli Dao Surgawi, tetapi semua orang mengenali kekuatannya, terutama para kultivator yang mulai mempelajari kitab suci keagungan Dao Surgawi, yang memujanya sebagai makhluk ilahi. Mereka tidak dapat membayangkan makhluk seperti apa yang dapat menciptakan kitab suci keagungan Dao Surgawi dan bersedia membagikannya. Jika benar-benar ada dewa dan makhluk abadi di dunia ini, mungkin Dao Surgawi adalah salah satunya. Secara bertahap, mitos tentang Dao Surgawi mulai muncul di alam fana ini, dan bahkan kuil yang didedikasikan untuk menyembah patung Dao Surgawi dibangun. Sekitar 10 tahun berlalu, dan etos dunia ini mulai berubah. Semakin banyak sekte mulai menantikan Jirutian dan yang lainnya untuk mendatangi mereka guna menganugerahkan kitab suci Dao Surgawi yang maha kuasa, yang sebaliknya, membuat Jirutian dan yang lainnya merasa gelisah. Sekarang mereka merasa sulit untuk membedakan kekuatan mana yang memiliki ajaran pamungkas yang mendalam. Di masa lalu, mereka dapat menilai berdasarkan tingkat perlawanan, tetapi sekarang, setiap kekuatan di dunia dengan bersemangat menawarkan ajaran mereka, dan semuanya menggembar-gemborkan ajaran pamungkas mereka sendiri. Kemanapun mereka memandang, masing-masing mengklaim sebagai yang terbaik di dunia, yang terbaik sepanjang masa. Tanpa menyadari semua kejadian ini, Fang Wang asyik dengan kultivasinya. Kepadatan energi spiritual di alam fana ini jauh melampaui alam fana Han Agung. Dia bersiap untuk membuat terobosan ke alam Qiankun Surgawi dalam satu gerakan sebelum mulai mencari jalan kembali ke dunia Xuanzu dengan serius. Fang Wang, yang tersesat dalam waktu, mencapai terobosan berturut-turut di alam kultivasinya. Alam jiwa sejati lapisan kedua, alam jiwa sejati lapisan ketiga, alam jiwa sejati lapisan keempat. Suatu hari, Xiao Zi, Jirutian, Wei Buyu, Long Changsheng, dan penguasa laut kembali, berkumpul di pantai dengan ajaran utama mereka yang terkumpul menumpuk seperti gunung kecil. Duan Tian, yang penuh rasa ingin tahu, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, berapa banyak kekuatan yang telah kamu rampok. Long Changsheng menatapnya dengan jijik dan berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu katakan, junior? Perampokan apa? Ini menyebarkan peluang. Mereka semua ingin bertukar dengan kita. Penguasa laut menoleh ke Wei Buyu dan bertanya, aura pertempuran dari sebelumnya disebabkan olehmu, bukan? Seberapa kuat mereka yang berada di alam Qiankun Surgawi di dunia ini? Wei Buyu berkata dengan nada meremehkan, baru saja membuktikan diri mereka di alam Qiankun Surgawi, mereka pikir mereka tak terkalahkan. Aku memberinya pelajaran, kalau bukan karena wajah Master Dao, aku akan membuat langit dan bumi menangis karena jatuhnya alam Qiankun Surgawi. Bab 388, Bab 385, tingkat ke-8 dari alam jiwa sejati, tak tertandingi sepanjang masa. Kata-kata Wei Buyu sangat arogan, namun tidak ada yang membantahnya, karena dia memang memiliki kekuatan itu. Jirutian menatap ketiga sosok Qiankun Surgawi ini, hatinya dipenuhi dengan rasa urgensi. Meskipun Fang Wang mengklaim bakatnya adalah yang kedua di dunia, dengan ketiganya menekan, dia khawatir Fang Wang akan semakin meremehkannya. Lagi pula, kekuatan Wei Buyu dan rekan-rekannya sangat tangguh, dan pencapaian mereka jauh melampaui perbandingannya. Xiao Zi angkat bicara, dengan begitu banyak, bagaimana Tuan Muda bisa membaca semuanya? Sebaiknya Anda memilih teknik pamungkas yang terkuat. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa itu masuk akal, dan dengan demikian mereka mulai mencari-cari. Baru setahun kemudian Xiao Zi datang ke Fang Wang dan melaporkan masalah itu kepadanya. Pikiran Fang Wang terbangun dari kondisi kultivasinya, ia membuka matanya, dan pertama-tama menghitung dengan jarinya, menemukan bahwa ia telah menghabiskan 38 tahun berkultivasi dari tingkat pertama alam jiwa sejati hingga sekarang. Cukup cepat, Fang Wang melihat ke arah Xiao Zi dan berkata, kalian semua telah bersikap penuh perhatian, ingatlah untuk tidak menyakiti siapapun. Xiao Zi tersenyum bangga, jangan khawatir, Tuan Muda, kami semua sangat berhati-hati. Tuan Muda, sekarang semua orang biasa di dunia memuja Anda sebagai dewa. Kami bahkan tidak perlu bergerak, dan orang-orang akan membawa teknik-teknik terbaik kepada kami. Selain itu, kitab suci Dao Surgawi yang maha tinggi juga telah menjadi kitab suci terpenting di zaman kuno dan modern. Fang Wang telah merasakan bahwa semacam kekuatan khusus,
mirip dengan kekuatan karma, berkumpul di sekelilingnya. Kekuatan ini membuatnya merasa nyaman, dapat membantunya berkultivasi, dan bahkan meningkatkan pemahamannya. Setelah menyimpulkan, ia menemukan bahwa sumber kekuatan ini sangat luas, tersebar di seluruh alam fana, dan bukan hanya alam ini. Mungkin ini adalah kekuatan keyakinan dan harapan. Fang Wang dapat merasakan alam fana yang berbeda melalui kekuatan keyakinan dan harapan ini, di antaranya alam fana terbesar belum ditandai oleh surga kebebasan tanpa beban, membawanya ketebakan berani dalam benaknya. Tiba-tiba, Fang Wang punya ide baru. Apakah ada hal lain yang perlu kamu lakukan di alam ini? Fang Wang bertanya. Xiao Zi menggelengkan kepalanya, apalagi yang harus dilakukan? Kami menunggumu. Kami tidak sabar untuk pergi ke alam fana berikutnya untuk mencari teknik terbaik untukmu. Mulut Fang Wang melengkung menjadi senyum tipis, dan dia segera berdiri. Melihat ini, Xiao Zi menjadi bersemangat sekaligus. Seorang pria dan seekor naga melangkah keluar dari hutan dan tiba di pantai. Jirutian dan yang lainnya melihat Fang Wang dan membungkuk untuk memberi penghormatan. Fang Wang mengangkat tangannya dan mengumpulkan semua buku rahasia di pantai ke dalam cincin giok naga, lalu menyelimuti semua orang dengan kekuatan spiritual, dan dengan satu langkah, melangkah keluar dari alam fana ini. Kali ini, dia mendarat hanya dengan satu langkah. Wei Buyu dan teman-temannya tertawa gembira dan segera bubar. Jirutian hendak bertindak, tetapi Fang Wang menghentikannya. Kultivasi mereka telah mencapai batasnya, jadi wajar saja, mereka dapat menghabiskan waktu mencari teknik-teknik terbaik. Kalian berbeda, kalian harus fokus meningkatkan kultivasi kalian, kata Fang Wang. Setelah mendengar ini, Jirutian agak ragu-ragu. Fang Wang tertawa dan berkata, jangan terlalu dipikirkan. Kalian masih kandidat pilihanku untuk Sekte Dao. Adapun ketiga orang itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan posisi kalian di hatiku? Dia tentu saja tidak ingin Jirutian menyia-nyiakan bakatnya. Setelah mendengar ini, Jirutian merasa sangat lega. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat serius, tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Fang Wang tersenyum lalu berjalan menuju tebing di dekatnya, di mana dia bermaksud menghadapi sungai-sungai besar dan gunung-gunung untuk berkultivasi. Alam fana ini jauh lebih kecil dari yang sebelumnya, dan Wei Buyu dan rekan-rekannya membutuhkan waktu kurang dari 10 tahun untuk mengumpulkan teknik-teknik pamungkas yang kuat dari seluruh dunia. Setelah itu, Fang Wang terus memimpin mereka melintasi alam fana. Dengan demikian, nama jalan surgawi menyebar ke berbagai alam fana, dan melalui kekuatan doa-doa mereka yang sungguh-sungguh, Fang Wang dapat merasakan dedikasi dan kerja keras Wei Buyu dan dua orang lainnya. Tidak hanya kultivasi Fang Wang meningkat pesat, tetapi dia juga membayangkan jalur kultivasi soliter yang unik untuk dirinya sendiri. Wosh! Ombak menghantam tebing, dan bebatuan disemprot dengan gelombang busa, sebuah jurang berdiri di tepi lautan, dan di ujung lainnya adalah benua yang luas, dengan gunung-gunung megah yang memisahkan laut seperti parit alami. Di atas tebing berdiri seorang pria berjubah ungu dengan tangan kirinya diletakkan di belakang pinggangnya. Angin laut mengacak-acak rambut hitamnya, wajahnya yang tampan dan sepasang mata emasnya memandang ke kejauhan, berkilauan dengan cahaya misterius. Di belakangnya, gumpalan kabut hitam muncul dari udara tipis, berputar cepat dan membentuk kabut tebal yang dipenuhi mata dengan berbagai ukuran, menakutkan dan mencekam. Ji Yutian, apakah kamu siap? Sebuah suara sedingin es keluar dari dalam kabut. Pria berbaju ungu itu, tanpa menoleh, menjawab, saya sudah siap sejak lama, tetapi Anda harus bertanya pada diri sendiri kapan saya bisa mengambil tindakan terhadap Wang Dao. Saya sangat menginginkan Kunlun, sangat menginginkannya. Orang suci ini telah mengirimkan sepotong giok roh sumber Dao ke Sekte Tiangong. Ketika saatnya tiba, semua mata akan tertuju pada Kunlun, dan kesempatan Anda akan tiba, kata suara dari dalam kabut, perlahan. Orang yang dikenal sebagai Ji Yutian menoleh, matanya penuh kejutan saat dia melihat ke arah kabut dan bertanya, giok roh sumber Dao. Harta karun yang sangat kuno dan berharga, di mana Anda menemukannya? Dan Anda bersedia memberikannya kepada Sekte Tiangong. Saya telah menggunakan banyak metode. Sekarang, Kunlun menghadirkan kesempatan terbesar bagi Sekte Tiangong, yang pasti akan menawarkan giok roh sumber Dao kepada Kunlun. Sebaiknya Anda tidak mengambil risiko. Ikuti saja rencananya untuk menghindari komplikasi. Komplikasi apa? Maksud Anda Dao Surgawi? Sepertinya Anda ketakutan olehnya. Dia hanya mengalahkan inkarnasimu,
mungkin kau menganggapnya terlalu serius. Dia mungkin tak terkalahkan di alam fana timur, tetapi dapatkah timur dibandingkan dengan barat? Ji Yutian mendengus dengan nada meremehkan. Orang suci agung bermata seribu, jangan kehilangan semangat orang suci agung. Mendengar ini, orang suci agung bermata seribu di dalam kabut tidak marah tetapi dengan tenang berkata, jika kau lebih kuat dari Tiandao Fang Wang, metode apapun akan membuatmu muncul sebagai pemenang. Tetapi jika tidak, strategiku setidaknya akan menyelamatkan hidupmu. Setelah mendengar ini, Ji Yutian terdiam dan kemudian berbalik dengan jentikan lengan bajunya. Master Sekte Primordial mengorbankan dirinya untuk membuka era keberuntungan besar bagi alam fana. Orang-orang di alam itu semua sombong dan berpuas diri. Jika malapetaka Kunlun muncul tanpa kehadiran Fang Wang, jangan lewatkan kesempatan takdir yang luar biasa ini, lanjut orang suci agung bermata seribu. Saat kata-katanya berakhir, kabut mengembun dan kemudian menghilang ke udara. Ji Yutian menatap ke arah cakrawala dan bergumam pada dirinya sendiri, Master Sekte Primordial. Dao Surgawi, jangan mengecewakanku, terutama kau, Dao Surgawi. Waktu berlalu seperti anak panah, dan beberapa dekade pun berlalu. Fang Wang telah maju dari alam jiwa sejati tingkat keempat ke tingkat ke-8. Selama waktu ini, mereka telah melintasi 7 alam fana dan mengumpulkan banyak sekali ajaran tertinggi. Fang Wang belum mulai mempraktikkannya segera, saat ini, dia hanya ingin meningkatkan kultivasinya. Tanpa disadari, Fang Wang telah mencapai usia 677 tahun. Seorang praktisi alam jiwa sejati tingkat ke-8 di usia seperti itu, jika kabar tentangnya menyebar di dunia Xuanzu, pasti akan mengejutkan semua orang. Suatu hari, Fang Wang sekali lagi memimpin para pengikutnya melintasi alam fana. Saat langkah mereka jatuh, energi spiritual yang luar biasa menyerbu ke arah mereka, mengejutkan semua orang. Energi spiritual ini, Wei Buyu berseru kaget. Long Changsheng mengerutkan alisnya dan berkata, alam ini bukan tempat biasa. Dia melakukan segel tangan dan menyeka dahinya, dan penampakan mata vertikal muncul di sana, mengintip ke kejauhan. Fang Wang juga merasakan sifat luar biasa dari alam fana ini, belum pernah sebelumnya dia menemukan alam dengan energi spiritual yang begitu melimpah. Bahkan dinasti ilahi Yu Agung di dunia Xuanzu tidak dapat dibandingkan bab 389, bab 386, alam bawah menjadi alam atas, sumber roh giok. Dengan energi spiritual seperti itu, energi spiritual alam ini pasti luar biasa. Apakah kalian semua takut? Xiaozi berbaring di bahu Fang Wang dan bertanya sambil tersenyum. Wei Buyu, Long Changsheng, dan Hai Zun setelah mendengar ini, tentu saja menolak untuk menerima pernyataan seperti itu. Guru Tao, tunggu saja. Wei Buyu berkata sambil melambaikan lengan bajunya dan memimpin Long Changsheng dan Hai Zun untuk terbang menuju cakrawala. Fang Wang, di sisi lain, turun, di bawahnya ada hutan lebat. Aliran sungai bersilangan melalui hutan, dan energi spiritual membentuk kabut yang menyelimuti sebagian besar penampakan hutan. Ji Rutian dan Duan Tian mengikutinya ke dalam hutan. Sebelum Fang Wang bisa berbicara, Duan Tian adalah orang pertama yang berkata, aku akan membangun pavilion. Sudut mulut Fang Wang melengkung ke atas sambil tersenyum, Ji kecil, muridmu tidak buruk, aku menyukainya. Ji kecil, ketika Ji Rutian mendengar ucapan ini, wajahnya langsung menegang, tetapi ucapan seperti itu menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya telah tumbuh lebih dekat. Memang, dia tidak buruk, dan dengan seorang santo besar sebagai pendukungnya, prestasinya di masa depan tidak terukur, jawab Ji Rutian. Xiaozi tertawa dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu tidak dilampaui oleh muridmu. Latar belakang sekte-sekte Dao Wangdao itu tidak dapat dianggap lebih rendah dari keturunan keluarga Jimu. Ji Rutian berkata dengan tenang, keluarga Ji telah menjadi masa lalu. Fang Wang menepuk bahunya, tersenyum, jika kamu menjadi santo dan menyebarkan daun-daunmu, tidak bisakah kamu melanjutkan garis keturunan keluarga Ji? Jika kamu menciptakan kembali keluarga Ji, mungkin kamu bahkan dapat melampaui leluhur lama keluarga Ji. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Ji Rutian bersinar terang. Bisakah seseorang sepertiku, benar-benar menjadi santo? Ji Rutian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ia telah dikalahkan oleh Fang Wang dan juga kalah dari Fang Zigeng. Sekarang, di hadapan Fang Wang, ia bahkan semakin merasakan kelemahannya sendiri, yang membuatnya ragu apakah ia benar-benar dapat menjadi seorang santo.
Menurutnya, suatu era seharusnya hanya melahirkan satu Santo Agung. Mengapa Anda tidak bisa? Jika tidak sebelumnya, mungkin Anda bisa di masa depan. Tujuan saya bukanlah menjadi Santo Agung, atau Kaisar Agung, saya ingin menapaki jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Ketika saatnya tiba, di antara 12 sekte Tao, semua orang akan menjadi Santo atau Kaisar, dan pencapaian Anda tidak akan hanya diukur dengan Santo Agung. Fang Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-kata agung seperti itu diucapkan, tetapi Jirutian tidak menemukan alasan untuk meragukannya. Itu adalah kata-katanya. Mungkin mereka benar-benar bisa. Tidak, mereka pasti bisa. Hati Jirutian kembali berkobar. Tanpa menunggunya berbicara, Fang Wang mulai mengobrol dengannya tentang Kunlun. Dalam tahun-tahun kultivasi yang melelahkan, selalu ada waktu yang harus disisihkan untuk bersantai. Fang Wang selalu memperhatikan Kunlunnya sendiri, dan begitu Kunlun terbentuk sepenuhnya, ia bermaksud untuk menciptakan tempat pelatihan Tao yang paling terdepan di dunia kuno dan modern. Pada saat itu, ia berencana untuk mengajar dan membimbing semua makhluk hidup di dunia. Apa yang tidak berani dilakukan oleh makhluk-makhluk perkasa itu, atau tidak mau dilakukan, ia ingin melakukannya. Bahkan jika itu mungkin akan menumbuhkan musuh, ia tidak peduli karena ia percaya ia selalu dapat berjalan di puncak alam fana. Dan meningkatkan kekuatan alam fana adalah salah satu rencananya untuk menghadapi alam atas. Mengapa alam atas harus selalu berada di atas? Mengapa dunia Xuanzu tidak bisa menjadi alam atas? Bahkan jika tidak bisa, ia ingin dunia tempat ia tinggal menjadi tempat yang bebas dari ancaman dunia lain. Dia tidak menginginkan perdamaian universal, hanya ingin menempa jalan di alam fana di mana pengejaran jalan keabadian bisa tak terbatas. Jirutian mendengarkan dengan saksama. Semakin dia mendengarkan, semakin dia menghormati Fang Wang. Di masa lalu, dia menganggap dirinya sebagai musuh orang seperti itu, bukan hanya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, tetapi juga menentang Dao Surgawi. Dia bahkan menduga bahwa pernyataan diri Fang Wang sebagai Dao Surgawi tidak untuk diwujudkan sebagai orang suci, tetapi mungkin Fang Wang sendiri adalah perwujudan dari keinginan Dao Surgawi, datang untuk menyelamatkan banyak makhluk di alam fana. Cintanya tidak hanya untuk dunia Xuanzu, tetapi untuk semua dunia di bawah langit. Di benua naga yang menurun, di dalam Ki Agung, rawa surga pedang. Di dalam paviliun bertingkat, Hong Chen, Dugu Wenhun, Song Jinyuan, Zurulai, Jiang Shenming, Yang Du, dan sekelompok kultivator hebat dari Wangdao berkumpul di sini. Hong Chen dan Dugu Wenhun berdiri di kedua sisi kursi yang berharga. Mereka tidak duduk, meninggalkan satu tempat kosong khusus untuk Fang Wang, seolah-olah Master Dao hadir. Pada saat ini, di tengah aula besar berdiri sepotong batu giok biru setinggi 2 zang, sebening kristal dan tampaknya membungkus bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, sangat indah. Apakah itu benar-benar batu giok roh asal Dao yang legendaris? Menurut legenda, batu giok ini terbentuk secara alami dari esensi langit dan bumi, pertemuan inti sari keduanya. Diperlukan waktu 1.000.000 tahun untuk membentuk satu bagian saja. Itu adalah batu fondasi sekte ajaran besar dan kuno pada zaman kuno. Benar sekali, dikatakan bahwa begitu sebuah sekte Tao terikat dengan giok roh asal Tao, berkultivasi di dalam sekte tersebut akan sangat meningkatkan pemahaman seseorang. Dengan mempersembahkan harta karun seperti itu kepada kita, Sekte Tiangong benar-benar telah memberikan kita keberuntungan yang besar. Jika guru Tao tahu, dia pasti akan senang. Hahaha, membangun Kunlun adalah tugas Sekte Tiangong kita. Jika hal itu dapat membantu Wangdao menjadi Tao utama sepanjang sejarah, generasi kita akan mati tanpa penyesalan. Tidak hanya ada kultivator Wangdao di aula besar, tetapi juga 2 kultivator dari Sekte Tiangong, Tian Cheng, wakil hierarki sekte, dan Kiao Chengzi, kepala keluarga Kiao saat ini. Tian Cheng tampak tua, bersandar pada tongkat kayu, satu tangan memilin janggut pucatnya, wajahnya berseri-seri karena senyum. Kiao Chengzi juga sama senangnya, dengan munculnya giok roh asal-usul Dao, Wangdao dapat dianggap sepenuhnya terkait dengan Sekte Tiangong. Dan sebagai poros antara keduanya, keluarga Kiao secara alami akan mendapatkan yang paling banyak. Bolehkah saya bertanya dari mana giok ini berasal? Hong Chen tiba-tiba berbicara, memecah kegaduhan di aula. Semua mata tertuju padanya. Tian Cheng, yang menghadapi sekte Xuan Wangdao ini, tidak berani tidak hormat, jadi dia menjawab, salah satu murid kami melewati sebuah desa pegunungan, dan ketika membantu menyembuhkan wabah di sana,
kepala desa, dengan rasa terima kasih, membimbingnya ke sebuah gua. Gua itu menyimpan pesona yang tidak dapat dilewati oleh manusia, dilindungi dari generasi ke generasi oleh desa itu. Mereka sudah lama ingin pergi, jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk memberikannya kepada murid kami. Mendengar kata-kata ini, para kultivator Wangdao tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji perbuatan baik murid Sekte Tiangong. Senyum Tian Cheng kembali ke wajahnya. Hong Chen berjalan ke depan Gyokro asal-usul Dao, dia mengangkat tangan kanannya, meremas ujung jarinya, dan menulis 3 karakter darah aneh di atasnya. Semua mata tertuju padanya, Tian Cheng mengerutkan kening, tatapannya berkedip dengan tidak senang. Hong Chen, mengabaikan tatapan semua orang, mulai melantunkan mantra dan menghitung dengan kedua tangannya, pupil matanya terus-menerus memantulkan bayangan sekilas, transformasinya tidak dapat diprediksi dan berkedip dengan warna-warna yang mempesona. Setelah beberapa saat, Hong Chen berhenti dan berkata, "Tidak masalah, aku terlalu khawatir." Mendengar ini, Tian Cheng terkekeh, tidak mengatakan apa-apa lagi, sementara Qiao Chengzi menghela napas lega. Reputasi Wangdao Xuanzong sangat terkenal, dikatakan bahwa dia dapat menghitung takdir, memiliki keterampilan ilahi yang misterius bagi para dewa dan roh. Bawa 2 teman Dao kita untuk beristirahat. Aku perlu berdiskusi dengan Sekte Dao tentang cara terbaik untuk mengamankan harta karun ini. Hadiah seperti itu pasti akan menarik banyak ambisi, dan kita harus menanganinya dengan hati-hati. Hong Chen memberi instruksi, dan para kultivator segera menurutinya. Tian Cheng dan Qiao Chengzi mengangguk sebagai tanda terima dan pergi bersama yang lain. Ketika hanya Dugu Wenhun dan sekte-sekte Dao yang tersisa di aula besar, Hong Chen bertanya, "Apa yang kalian ketahui tentang Ji Yutian dan orang suci agung bermata 1000?" Zurulai bertanya dengan heran, mengapa menyebut keduanya. "Aku pernah mendengar tentang orang suci agung bermata 1000, dia dulunya adalah musuh dari Master Dao. Dia ingin menghidupkan kembali dirinya sendiri tetapi dimusnahkan oleh Master Dao. Mungkinkah dia sedang bersiap untuk bangkit kembali?" Hong Chen melihat batu giok roh asal Dao dan tersenyum, "Jika mereka ingin menggunakan batu giok ini untuk bersekongkol melawan Wangdao, maka kita akan membalikkan tipu muslihat mereka. Tuan-tuan, kalian akan segera tidak bisa tinggal diam." Bab 390, Bab 387 Orang Suci Agung di Alam Fana, 12 tahun yang disebut sebagai manusia fana. Telah berlalu, dan Fang Wang telah dengan lancar mencapai tingkat ke-9 dari alam jiwa sejati. Dia hanya berjarak 1 alam dari alam Qiankun surgawi, yang membuatnya bersemangat tinggi. Oleh karena itu, dia melangkah keluar dari loteng, siap untuk menikmati pemandangan selama beberapa hari. Loteng itu terletak di tengah hutan. Jiru Tian dan Duan Tian sedang berlatih di bawah pohon-pohon besar yang berbeda di arah yang berbeda. Kultivasi mereka meningkat pesat, berkat energi spiritual yang padat di dunia ini dan pengaruh Fang Wang. Entah mengapa, mereka menemukan bahwa mengikuti Fang Wang dalam kultivasi meningkatkan pemahaman mereka, membuat latihan mereka 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Fang Wang juga menyadari hal ini, tetapi dia tidak menunjukkannya. Biasanya, selain mengumpulkan Qi untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, Fang Wang juga akan merenungkan hukum langit dan bumi. Hal ini menyebabkan energi spiritual di area tersebut dipenuhi dengan hukum langit dan bumi, yang membimbing Jiru Tian dan yang lainnya untuk memahami teknik kultivasi mereka. Mendengar suara langkah kaki, Jiru Tian dan Duan Tian membuka mata mereka dan berdiri, mengikuti guru mereka. "Lanjutkan kultivasi kalian. Aku hanya keluar untuk menikmati pemandangan, mempersiapkan terobosan ke alam Qiankun surgawi," kata Fang Wang, meregangkan tubuh dengan malas. Qiankun surgawi. Kelopak mata Jiru Tian berkedut. Kekuatan hebat macam apa yang akan dimiliki Fang Wang begitu dia mencapai alam Qiankun surgawi? Duan Tian tidak banyak berpikir, dia hanya menatap Fang Wang dengan kagum. Wei Buyu dan yang lainnya membuat keributan. Jiru Tian memulai percakapan. Jarang sekali Fang Wang keluar, dan dia merasa tidak sopan untuk terus berkultivasi dengan mata tertutup. Fang Wang tertawa, "Aku sudah merasakannya. Alam fana ini tidak sederhana, rasanya lebih kuat dari yang kita alami sebelumnya. Aku bahkan bisa merasakan kehadiran seorang Santo Agung." Jiru Tian tergerak dan bertanya dengan heran, "Ada Santo Agung di alam fana ini?" Awalnya dia mengira alam ini hanya memiliki lebih banyak orang di tingkat Qiankun surgawi dibandingkan dengan dunia Xuanzu, tetapi dia tidak menyangka ada Santo Agung yang hidup di sini. Ya,
Dan alam fana ini cukup kacau, sedikit seperti, Fang Wang mengangguk, membiarkan kalimatnya belum selesai. Jirutian menebak, seperti dunia Xuanzu di masa depan. Benar, pertempuran ada di mana-mana, dan ada kekuatan khusus yang ada di dunia, yang seharusnya merupakan kondensasi takdir, kata Fang Wang, merasakan napas dunia, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ternyata zaman keemasan bukan hanya deskripsi, dunia benar-benar berubah. Dengan energi spiritual yang begitu padat, takdir yang begitu luas, dan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bumi, berkultivasi di era seperti itu secara alami menyebabkan pertumbuhan yang cepat. Dia bertanya-tanya kapan dunia Xuanzu akan mulai memasuki tahap seperti itu. Fang Wang tidak takut lawan-lawannya menjadi lebih kuat, dia sebenarnya berharap mereka akan menjadi lebih kuat. Semakin kuat lawannya, semakin mengasyikkan rasanya mengalahkan mereka. Jirutian mulai berbicara tentang pendahulu lama keluarga Ji yang telah menghitung keberuntungan, mengatakan bahwa dunia Xuanzu akan menyambut zaman keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya akan ada 9 individu dengan takdir yang meningkat tetapi juga kelahiran orang-orang suci dan kaisar yang hebat. Fang Wang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia telah lama ingin tahu tentang keberadaan dari keluarga Ji yang telah mengetahui rahasia surgawi. Tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Keluarga Ji telah musnah, hanya menyisakan Jirutian. Fang Wang sangat ingin tahu tentang bagaimana keluarga Ji menemui ajalnya, tetapi karena Jirutian enggan membicarakannya, Fang Wang tidak mendesak lebih jauh. Bahkan jika keluarga Ji masih ada, Fang Wang tidak akan takut dengan konspirasi mereka terhadapnya. Lebih lagi, setelah perhitungannya, dia memastikan bahwa keluarga Ji benar-benar tidak ada lagi. Kecuali mereka yang menghitung hal-hal seperti itu lebih terampil daripada dia. Setelah mengobrol selama 1 jam, Fang Wang melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan kultivasimu. Aku akan berjalan-jalan dan akan kembali dalam beberapa hari. Jirutian dan Duantian tidak khawatir, bahkan seorang santo besar tidak akan sebanding dengan Fang Wang. Mereka sekarang perlu memanfaatkan setiap hari untuk berkultivasi dan menjaga kesabaran Fang Wang agar tidak menipis. Fang Wang berjalan perlahan, seolah-olah berjalan santai di halaman, namun setiap langkah dapat menjangkau ribuan mil. Setelah puluhan langkah, dia tiba di sebuah ladang di antaranya, pemandangan di sini terbuka, dan pegunungan di kejauhan tidak tinggi, berjalan di jalan pedesaan, dia dapat melihat beberapa petani dan kerbau membajak ladang di kedua sisi. Meskipun alam fana telah memasuki era kultivasi yang makmur, masih ada manusia biasa. Fang Wang menyadari sebuah fenomena, dimanapun, pasti ada kelas-kelas, dan kelas-kelas ini tidak terbentuk secara alamiah, tetapi ditekan secara artifisial. Bahkan di dunia kultivasi yang maha kuasa, perlu ada banyak roh biasa untuk menonjolkan kehebatan para kultivator. Tiba-tiba, Fang Wang mendapat ide. Dia berjalan menuju jembatan batu, di mana dia duduk di dermaga batu, mengenakan topeng rubah, dan membuka mulutnya untuk berkata, saya adalah orang yang berkultivasi. Hari ini, saya akan mengajarkan metode kultivasi kepada semua orang yang tertarik dengan jalan kultivasi. Tidak perlu membayar dengan uang atau diri sendiri. Suaranya bergema hingga 100 mil di sekitarnya, dan semua petani di dekatnya mendongak ke arah Fang Wang. Fang Wang menunggu dengan sabar, tidak terburu-buru, untuk melihat apakah manusia-manusia ini dapat memanfaatkan kesempatan itu. Tak lama kemudian, beberapa anak berlari mendekat, di antaranya ada satu yang menuntun seekor lembu kuning kecil, terhuyung-huyung di belakang, memberi kesan seseorang yang bisa jatuh kapan saja. Fang Wang tidak bisa menahan senyum, tidak menyangka anak-anak akan mempercayainya terlebih dahulu. Seorang anak laki-laki muda dengan hanya sejumput rambut di kepalanya bertanya, apakah Anda seorang yang berkultivasi? Apakah Anda yang baru saja berbicara? Anak laki-laki itu mengenakan pakaian compang camping, wajahnya tertutup tanah, namun matanya jernih dan bersemangat, menatap Fang Wang dengan rasa ingin tahu. Fang Wang tidak menjelaskan, dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke langit. Tiba-tiba, awan badai yang bergulung berkumpul, dan suara guntur bergema di atas ladang, membuat anak-anak terdiam karena takjub. Sementara para petani yang jauh mengira badai akan datang dan mengutuk cuaca yang aneh. Sekali lagi, Fang Wang melambaikan tangannya, dan awan-awan di langit langsung menghilang, seolah-olah telah berubah dari sore ke siang hari dalam sekejap. Seluruh dunia menjadi cerah. Wow, dia benar-benar orang yang berkultivasi. Seorang yang abadi, kakek yang abadi,
ajari kami. Ya Tuhan, aku tidak berhalusinasi, kan? Anak-anak sangat bersemangat, yang termuda, baru berusia 5 atau 6 tahun, berdiri dengan mulut terbuka lebar, menatap kosong, air liur menetes tanpa sepengetahuannya. Fang Wang mulai berkhotbah, mengajarkan metode pengumpulan ki dasar dari kitab suci keagungan Dao Surgawi. Semua anak duduk dan mendengarkan khotbahnya dengan penuh perhatian. Lambat laun, para petani dan wanita mulai berdatangan. Fang Wang, dengan pakaian putih bersih dan topeng rubahnya, benar-benar menarik perhatian. Baru ketika mereka mendekat, mereka menyadari orang ini adalah orang yang sama yang sebelumnya berbicara tentang memberikan metode kultivasi. Mereka tidak mendengar halusinasi. Dengan demikian, semakin banyak orang berkumpul di kedua sisi jembatan batu untuk mendengarkan. Saat matahari terbenam dan bulan terbit, sinar matahari pagi menyinari puncak-puncak gunung dan ke jembatan, di mana lebih dari 500 orang tengah mendengarkan khotbah dengan penuh perhatian, dengan lebih banyak penduduk desa yang terus berdatangan dari berbagai arah. Fang Wang berulang kali menjelaskan metode mental dasar, kadang-kadang mengklarifikasi rincian, karena sebagian besar manusia ini tidak pernah bersekolah. Mereka tidak mengerti titik akupuntur, dan beberapa kata berada di luar kosakata mereka. Setelah berkhotbah selama 3 hari 3 malam, Fang Wang akhirnya berdiri. Tuan Abadi, apakah Anda akan pergi? Seorang lelaki tua bertanya dengan tergesa-gesa, tubuhnya kurus kering, kulitnya seputih lilin, dengan hanya beberapa gigi yang tersisa di mulutnya. Namun, ada semangat yang membara dalam dirinya, yang dipicu oleh ajaran kultivasi. Fang Wang mengangguk sedikit. Bolehkah saya menanyakan nama Tuan Abadi? Kami akan mendirikan patung untuk Anda dan membakar dupa untuk menghormati Anda. Tiandao Fang Wang. Setelah mengucapkan 4 kata ini, Fang Wang menghilang dari dermaga batu, membuat penduduk desa tercengang dan bahkan lebih bersemangat dengan tindakan menghilang yang tiba-tiba ini.